Tim arkeologi Rongguo benar-benar menggali tubuh manusia utuh dari kedalaman kota es Arktik. Setelah pengujian penanggalan karbon 14, dia sebenarnya lahir miliaran tahun yang lalu. Terdeteksi bahwa pembawa acara di depan layar sedang menonton program Mendekati Sains. Apakah akan mengirimkan 3 darah anjing? Sistem menonton film VAP seluruh jaringan berhasil masuk. Selamat datang pembawa acara untuk menonton Mendekati Sains secara gratis. Tim kami bekerja siang dan malam, menerobos banyak kesulitan teknis. Akhirnya, kami berhasil mengekstrak sebagian ingatan dari tubuh misterius ini. Namun, selama proses penelitian, kami menghadapi beberapa masalah yang sulit dipahami. Biasanya, ingatan seseorang seharusnya hanya beberapa dekade. Namun, ingatan tubuh misterius ini sangat luas dan tak berujung. Kami sama sekali tidak dapat mengekstrak seluruh ingatannya. Tanpa daya, kami hanya dapat mengekstrak secara acak ingatannya pada periode waktu tertentu. Tiba-tiba, rentetan komentar di ruang siaran langsung menjadi gelisah. Jangan membuat kami penasaran, kami semua sangat ingin tahu. Apa sebenarnya ingatan tubuh misterius ini? Saya merasa seperti ada semut yang merayap di sekujur tubuh saya. Wang Zhengyu terlihat sangat serius di layar. Dia dengan lembut mengklik pengontrol di tangannya, dan gambar-gambar secara bertahap muncul di layar lebar di tempat kejadian. Semuanya, silakan lihat, inilah tubuh misterius yang Anda rindukan. Anda dapat melihat tekstur kulitnya dengan jelas. Matanya yang tertutup rapat seolah-olah akan terbuka kapan saja. Bibirnya yang terkatup rapat sedikit terangkat, dengan sedikit senyum samar. Seolah menyembunyikan kisah rahasia yang tak berujung. Ya Tuhan, dia sangat tampan. Apa ini? Visual dewa? Saya ingin mengatakan bahwa baik penonton di tempat kejadian maupun orang-orang di depan layar, semuanya tertarik dengan ketampanan pria misterius di lapisan es. Tiba-tiba, seorang pria tampan muncul di layar lebar. Berdiri diam di gedung setinggi 100 meter. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dengan lembut mengangkat rambut di dahinya. Menambah beberapa poin ketampanan. Gedung-gedung tinggi menjulang di kejauhan. Dinding kaca memantulkan sisa cahaya matahari terbenam. Di jalan-jalan yang saling bersilangan, kendaraan yang ramai seperti semut yang bolak-balik. Dia menarik napas dalam-dalam. Merasakan detak jantung kota ini, seolah-olah dia adalah pengamat yang tenang dalam kemegahan tak terbatas ini. Melihat ini, penonton di tempat kejadian langsung berdiri. Sial, dia sangat tampan. Sayangnya, saya tidak berpendidikan, hanya bisa berkata, sial. Dalam hal visual, memang tidak ada yang bisa dikritik. Tetapi bukankah ada ahli yang berspekulasi bahwa pria misterius itu seharusnya manusia dari miliaran tahun yang lalu? Tapi saat itu, bumi. Jangan bicara tentang berapa banyak orang yang bekerja, hampir tidak ada makhluk hidup di bumi. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti itu. Benar, lihat lingkungan tempat pria itu berada. Ada gedung-gedung tinggi di mana-mana. Mungkin itu spekulasi ahli, atau mungkin ada tahap evolusi kehidupan tingkat tinggi yang belum kita ketahui. Bagaimanapun, ini terlalu mengguncang pemahaman kita tentang pria zaman dahulu. Saat ini, pria di layar mengeluarkan kartu identitas. Nama, Xiuli, jenis kelamin, pria. Ah, dia juga punya kartu identitas, dan dalam aksara Mandarin. Meskipun ada beberapa perbedaan, tidak banyak. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiuli memegang erat kartu identitas di tangannya dan melirik arloji sakunya. Dia bergumam bahwa waktunya telah tiba tahun 1981. Saat kata-kata itu selesai, hujan gerimis mulai turun dari langit. Tetapi ketika tetesan air jatuh ke tubuhnya, pakaiannya sama sekali tidak basah. Xiuli berbalik. Sambil terkekeh, dia menjatuhkan kartu identitasnya dari ketinggian. Akan segera dimulai. Tiba-tiba, warna hujan secara bertahap berubah aneh. Dari yang awalnya jernih dan transparan, perlahan berubah menjadi warna darah yang menakutkan. Dunia di layar langsung jatuh ke dalam kepanikan dan kekacauan tanpa batas. Orang-orang berlarian seperti burung yang ketakutan. Jeritan putus asa dan raungan kesedihan terdengar silih berganti. Hanya Xiuli yang misterius itu yang masih berjalan perlahan di tengah hujan. Seolah-olah semua bencana di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Xiuli berjalan tanpa ekspresi di jalan. Bangunan kuno itu bergoyang tertiup hujan darah. Zombie berkeliaran dalam kelompok. Terus mencari mangsa berikutnya. Tapi entah kenapa, zombie yang melewati Xiuli mengabaikannya dan menghindarinya. Tolong! Beberapa wanita berteriak ketakutan dan melarikan diri. Sekelompok besar zombie mengejar mereka. Tapi Xiuli menatap semua ini dengan kesepian. Bahkan jika ada wanita yang dikejar dan digigit tanpa ampun oleh zombie, itu tetap tidak bisa mengubah ekspresinya. Sedikit pun, gunung Tai runtuh di depannya tanpa mengubah warnanya. Jika bukan karena 3 wanita di layar yang dikejar. Kini 2 di antaranya telah menjadi makanan zombie. Hanya wanita yang tersisa itu. Mungkin seorang penggemar kebugaran berpengalaman. Garis otot di sekujur tubuhnya halus dan langkahnya gesit. Zombie di belakangnya menggeram dan mengejar tanpa henti, tetapi tetap tidak bisa mengejar langkahnya. Apa yang kamu lakukan di sini?
Tidak lihat ada zombie mengejar? Cepat lari. Wanita itu melihatnya. Berdiri terpaku dengan bodohnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Tapi Siuli terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia masih menghela napas pada dirinya sendiri. Sepertinya dia ketakutan. Beruntung kau bertemu denganku. Wanita itu mencibir, lalu tanpa basa-basi menariknya untuk lari bersama. Sudut mulut Siuli bergerak-gerak sedikit. Tanpa perlawanan, dia ikut bersamanya melarikan diri dari tempat kejadian. Akhirnya sampai di rumah. Wanita itu berkeringat deras, menggandeng Siuli memasuki sebuah villa. Silakan duduk. Ketidakpedulian ini datang begitu tiba-tiba hingga membuatku lengah. Untung aku suka menimbun perbekalan. Oh ya, namaku Jiang Liu. Gadis kecil bahagia di tepi sungai. Siapa namamu? Siuli melihat sekeliling. Mungkin kamu belum menyadari, sekarang sudah kiamat. Aku tahu. Tadi aku baru saja membawamu melarikan diri dari tumpukan zombie. Semuanya sudah terjadi. Mengeluh tidak ada gunanya, kita harus melihat ke depan. Ekspresi Siuli tampak tertarik. Andai di depan sana adalah jurang kegelapan yang tak berujung. Jiang Liu menggembungkan pipinya, maka aku juga akan hidup dengan bahagia. Tidak, setiap hari sekarang. Hehe, Siuli tertawa kecil 2 kali. Kamu benar-benar optimis. Tapi orang sepertimu biasanya tidak berumur panjang di tengah kiamat. Jiang Liu tampak berpikir. Aku mengerti maksudmu. Aku juga pernah membaca novel dan film tentang hilangnya kemanusiaan setelah kiamat. Aku juga pernah mendengar kalimat, kiamat pertama membunuh orang suci. Menurut hukum bertahan hidup di kiamat, aku seharusnya tidak menyelamatkanmu. Lagi pula, aku sudah berlatih bela diri. Jangan macam-macam denganku. Siuli melirik dadanya dengan jijik. Tenang, kamu aman. Kamu benar-benar keterlaluan. Jiang Liu membelalakan matanya. Setidaknya aku ini penyelamat hidupmu. Dulu waktu sekolah, banyak laki-laki mengejarku. Aku tidak peduli dengan mereka. Mereka pasti mengincar uangmu. Siuli jarang bercanda. Masih muda sudah punya lapangan terbang sendiri. Jiang Liu menggigit bibirnya, ngobrol denganmu benar-benar membuatku kesal. Tiba-tiba lampu di atap berkedip, ruangan menjadi gelap. Ponsel Jiang Liu juga mati dengan aneh. Apa yang kamu lakukan padaku? Mata Siuli menyipit. Sebenarnya kamu cukup beruntung. Ingat hujan darah merah di siang hari? Ingat? Jiang Liu mengerutkan kening. Siuli mengangguk. Hujan darah ini adalah pemicu kiamat. Di dalamnya terkandung virus yang mengerikan, tidak hanya bisa mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Bahkan banyak produk elektronik juga akan terinfeksi. Tunggu, aku juga terkena hujan darah, kenapa aku baik-baik saja? Jiang Liu bertanya dengan bingung. Sederhana saja, Siuli tersenyum tipis. Karena ini adalah infeksi virus, tubuh manusia secara alami dapat melakukan perlawanan. Kamu hanya lebih memperhatikan olahraga daripada orang biasa. Aku mengerti. Jiang Liu tampak lega karena memiliki ketahanan yang lebih kuat. Untunglah aku suka berolahraga setiap hari, kalau tidak aku akan benar-benar tamat. Jiang Liu tiba-tiba merasa pusing. Dia demam tinggi dan jatuh. Siuli sedikit tersenyum. Meskipun ketahanan tubuhmu lumayan, virus hujan darah juga bukan main-main. Sekarang adalah saat yang paling penting. Sistem kekebalan tubuhmu sedang berjuang mati-matian melawan virus hujan darah. Jika menang, kamu tidak hanya akan selamat, tetapi juga akan mendapatkan keberuntungan yang tak terduga. Tapi jika kalah, kamu akan menjadi mayat hidup. Jiang Liu menggigit bibirnya. Aku merasa tubuhku semakin panas. Sakit sekali, kakak. Siapa namamu? Siuli duduk di sofa. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan, menutup mata dan bersantai. Bahkan di saat seperti ini, kau masih memikirkan namaku? Sungguh menarik. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Namaku Siuli. Siuli. Suara Jiang Liu sangat lemah. Nama yang aneh. Terlihat Jiang Liu kesulitan bernapas, tanpa tenaga sama sekali. Jika aku benar-benar menunjukkan tanda-tanda menjadi zombie, ingatlah untuk membunuhku. Setelah mengatakan itu, dia langsung pingsan. Siuli terkekeh. Dia juga berbaring di sofa dan tertidur. Tepat tadi, semua orang di ruang siaran langsung menahan napas. Sekarang komentar bertebaran dengan gila. Orang macam apa sebenarnya dia ini? Gadis itu sudah pingsan kesakitan, tapi dia malah tertidur, benar-benar berdarah dingin, dan tidak berperasaan. Mungkinkah hatinya terbuat dari batu? Mungkin di matanya. Semuanya hanyalah permainan bertahan hidup. Hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Omong-omong, sebenarnya aku cukup menyukai Jiang Liu. Apa dia benar-benar akan pergi begitu saja? Apa itu yang kau sebut suka? Kau hanya menginginkan tubuhnya. Kau lebih menyukai dadanya yang rata. Saat fajar menyingsing, Jiang Liu bangun dengan linglung, bergumam pelan, sakit sekali. Siuli perlahan membuka matanya, menguap dengan malas. Ternyata belum mati. Sepertinya dia berhasil melewatinya. Kakak Siuli, Jiang Liu mengucek matanya yang masih mengantuk. Dia mengerutkan kening. Sepertinya sistem kekebalan tubuhku
Telah mengalahkan virus hujan darah. Syukurlah, jangan senang dulu. Selanjutnya ada proses, akan sangat sakit. Xiu Li perlahan berkata. Ekspresi Jiang Lei sedikit menegang. Segera setelah itu, rasa sakit yang tak terlukiskan perlahan meresap dari tubuhnya, seperti tak terhitung banyaknya serangga yang menggerogoti tanpa henti. Seolah-olah ada api yang membakar meridiannya, dia langsung jatuh ke tanah dengan kesakitan. Tubuhnya bergetar tak henti-hentinya seperti tersengat listrik. Keringat dingin jatuh seperti hujan badai, teriakan memilukan keluar dari tenggorokannya. Xiu Li kakak. Ini sama sekali bukan hanya sakit, aku akan mati. Xiu Li menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Berdiri di samping, dia melihat dengan penuh minat, dengan sedikit harapan dan ejekan di matanya. Bagaimana rasanya dibandingkan dengan nyeri haid? Aku tidak tahu, aku belum pernah mengalami nyeri haid. Jiang Lei menggigit giginya erat-erat, berusaha untuk tidak pingsan. Dalam hatinya, dia terus menyemangati dirinya sendiri. Aku harus bertahan. Jiang Lei, kamu yang terbaik. Semangat. Waktu berlalu setiap detik. Penderitaan Jiang Lei terus berlanjut. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura penderitaannya yang memilukan. Akhirnya, setelah siksaan panjang yang terasa seperti 1 abad, getaran di tubuh Jiang Lei berangsur-angsur mereda, dan keringatnya tidak lagi mengalir. Dia perlahan membuka matanya. Sinar aneh melintas di matanya. Saat ini, dia hanya merasa tubuhnya sangat ringan, seolah-olah dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Xiu Li maju selangkah dan mengangguk puas. Evolusi komprehensif dalam arah tubuh lumayan bagus. Di antara para evolusioner tingkat pertama, hanya sedikit yang lebih kuat darimu. Jiang Lei berdiri. Merasakan kekuatan besar yang melonjak di dalam tubuhnya, dia merasa sensasi ini terlalu ajaib. Dia menggerakkan tangan dan kakinya dengan sederhana. Udara di sekitarnya sepertinya bergetar sedikit. Aku dulunya adalah gadis cantik yang lembut, tapi sekarang setelah Jiang Lei berhasil menyelesaikan evolusi. Matanya berkobar, dan dia sudah menunjukkan sosok Valkyrie. Sosoknya saat ini tinggi dan gesit. Setiap otot memiliki garis yang jelas, lengannya kencang dan kuat, kakinya panjang dan lurus. Seolah-olah bisa meledak dengan kecepatan yang mencengangkan dalam sekejap. Kenapa aku merasa sekarang lebih kuat dari pria? Jiang Lei menghela napas pelan. Jangan terlalu pesimis. Xiu Li meliriknya ke samping. Sebenarnya, sosokmu saat ini masih terlihat cukup seksi. Ingatan diputar hingga saat ini, saudara-saudara di ruang siaran langsung menyimpulkan poin-poin berikut. Kesan Xiu Li saat ini kepadaku adalah bahwa dia adalah dalang di balik layar yang maha tahu dan maha kuasa. Mungkin dia bukan sekadar reinkarnasi. Hujan darah adalah penyebab langsung dari datangnya kiamat, yang mampu mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Namun, jika tubuh manusia mampu menahan invasi virus, ia akan dapat meraih kesempatan untuk melompati gerbang naga dalam satu gerakan. Menjadi seorang evolusioner. 3. Dari semua aspek, tidakkah kalian merasa bahwa dunia dalam ingatan Xiu Li? Apakah dunia kita di kehidupan nyata sangat mirip? Bahasa, tulisan, pakaian, benda nyata, arsitektur, tetapi para ahli mengatakan bahwa Xiu Li berasal dari beberapa dekade yang lalu. Ini memang masalah yang patut direnungkan. Apakah menurut kalian ini seperti bacaan ringan yang bodoh? Apakah kalian ingin menghabiskan sel otak kalian untuk ini? Saat itu, dari luar villa tiba-tiba terdengar teriakan cemas, Lei, ini Yaya. Apakah kamu masih di rumah? Jiang Lei mendengar suara itu, secercah harapan melintas di matanya. Itu memang suara Yaya. Dia baik-baik saja. Bagus sekali. Ekspresi Xiu Li tetap tenang seperti air, hanya sedikit mengangkat matanya. Di akhir dunia, satu-satunya yang bisa dipercaya hanyalah diri sendiri. Kata-katanya seperti seember air es yang dingin. Jarum perak menusuk hati Jiang Lei, membuat harapan yang baru saja muncul tiba-tiba mendingin dan berubah menjadi hati-hati. Yaya adalah teman SMA, teman sekamar, teman sekamarku. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Selalu begitu. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku, kata Xiu Li dengan santai. Ini adalah rumahmu. Jika kamu pikir dia bisa dipercaya, maka tidak masalah. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Jiang Lei mengangguk, aku akan pergi melihat situasinya dulu. Dia membuka pintu dan berjalan ke halaman. Benar saja, dia melihat Fang Yaya tidak datang sendirian. Di belakangnya, ada juga 2 pria asing bertubuh tinggi. Yaya, apakah kedua orang ini temanmu? Jiang Lei bertanya dengan suara rendah. Fang Yaya mengangguk ringan. Kedua pria ini adalah Zhang Yang dan Li Hao yang aku temui di jalan. Berkat bantuan mereka, aku bisa menemukanmu. Kalau begitu, buka pintunya dulu dan kita bicara di dalam. Saat itu juga, ruang siaran langsung meledak. Jangan buka pintunya. Membuka pintu berarti kematian. Yaya, jangan terburu-buru. Jiang Lei menunjukkan kewaspadaan. Di akhir dunia, hati manusia tidak terduga. Aku tentu saja percaya padamu, tetapi aku tidak percaya pada kedua orang di belakangmu. Mereka adalah penyelamat hidupku. Jangan khawatir, kata Fang Yaya dengan cemas. Hahaha,
Zhang yang berjalan maju sambil tertawa keras. Ya, kamu tidak perlu banyak bicara. Sebenarnya, perilaku seperti Nona Liu adalah tepat. Di akhir dunia, tidak ada salahnya untuk berhati-hati dan waspada. Matanya diam-diam menatap Jiang Liu, menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan oleh orang biasa. Jiang Liu adalah tokoh legendaris di akhir dunia. Jika wanita seperti itu bisa berteman dengannya. Zhang yang mengepalkan tinjunya erat-erat, hatinya berdebar-debar, sementara Jiang Liu tidak terkendali. Dengan tatapan tajam, dia melirik Zhang Yang dan bertanya dengan dingin, "Apa yang kau inginkan dengan terus menatapku seperti itu?" "Maaf, Nona Liu," Zhang yang tersenyum canggung. "Kau terlalu cantik, aku tidak bisa menahan diri. Jangan kira dengan begini aku akan mempercayaimu." Zhang yang terdiam sejenak. "Lalu, apa yang Nona Liu inginkan?" "Pertama-tama, aku sama sekali tidak punya niat buruk padamu. Kedua, aku juga menyelamatkan Xiaoya." Liu Fangyaya tidak bisa menahan diri untuk menyela, kakak Zhang yang benar-benar sangat kuat. Dia bisa mengalahkan lebih dari 10 zombie dengan tangan kosong. Jika dia benar-benar berniat jahat padamu, bagaimana pintu besi ini bisa menghentikannya? Mata Jiang Liu sedikit berkedip, sepertinya kau juga berhasil dimurnikan. Setelah mengatakan itu, dia menggenggam erat jeruji pintu besi dan membengkokkannya dengan paksa. Jeruji yang kokoh itu sedikit bengkok karena kekuatannya. "Masuklah." Setelah berkata demikian, dia menggandeng Yaya dan masuk, hanya meninggalkan Zhang Yang dan Li Hao berdua. Di tempat itu, saling berpandangan. "Apa-apaan ini? Kami setidaknya menyelamatkan Xiaoya. Kenapa dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun keramahan padaku?" Li Hao menggerutu sambil menggerakkan kaki. Zhang yang menghela nafas tanpa daya. "Jika wanita lain berani bersikap seperti itu padaku, aku tidak akan bersikap sopan padanya. Tapi dia adalah Jiang Liu. Nanti kau akan mengerti betapa berharganya ketiga kata itu." Li Hao mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. "Tapi aku tidak menyukainya. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan repot-repot menderita di sini." Zhang yang terdiam sejenak, "Tunggu saja dan lihat nanti. Mungkin seiring berjalannya waktu, dia akan mengubah pandangannya tentang kita." Mereka berdua mengobrol sambil berjalan masuk. Saat ini para penonton yang menonton siaran langsung tidak bisa duduk diam. Zhang yang ini sepertinya juga bukan orang baik. Mungkin dia adalah peran pendukung penting. Sedangkan Li Hao, jelas-jelas hanya anak buah kecil yang tidak penting. "Sudahlah, menurutku Fangyaya terlihat menawan. Lumayan untuk dijadikan vas bunga." "Dasar kau, Liu," Fangyaya memelototi. Menatap Xiuli dengan penuh semangat, "Setelah melihat ke sana kemari, ternyata kau menyembunyikan pria tampan di rumahmu. Benar-benar membuat kami terpukau." Jiang Liu memutar matanya, "Belum pernah lihat pria tampannya? Lihatlah dirimu yang tidak berguna itu." Fangyaya melipat tangannya di depan dada, tampak mabuk kepayang. "Aku memang sudah sering melihat pria tampan, tapi baru pertama kali ini melihat yang setampan ini." "Kakak yang tampan ini? Bagaimana kau bisa mengenalnya?" Jiang Liu berkata dengan acuh tak acuh, "Hanya teman biasa yang kebetulan bertemu." "Hanya teman biasa? Aku tidak percaya." Fangyaya mengedipkan matanya. "Hanya saja, pria muda yang begitu tampan, jika kamu dan dia hanya teman biasa, maka aku tidak akan sopan." "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ekspresi Jiang Liu terkejut, "Jangan bertindak gegabah. Aku serius. Aku baru berinteraksi dengannya kurang dari sehari, dan aku semakin merasa dia tidak sederhana." "Lalu kenapa?" Fangyaya menggigit bibirnya. "Sudah saatnya seperti ini. Apalagi yang menakutkan? Bersukarialah dalam hidup, jangan biarkan cawan emas kosong menghadap bulan. Petiklah bunga saat mekar, jangan menunggu sampai tidak ada bunga untuk memetik ranting kosong." Ya, kamu sudah banyak berubah." Jiang Liu menghela nafas. "Kamu dulu sangat pemalu. Terutama kiamat yang membuat putus asa ini. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka bisa hidup. Jika demikian, lalu apalagi yang perlu dikhawatirkan? Santai saja. Kalau tidak ada kesempatan untuk mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Bagaimana Li Hao dan yang lainnya bisa masuk? Siapa lagi ini?" Zhang Yang. Tatapannya beralih ke Xiuli, tetapi hatinya bergetar tak terkendali. "Dia Xiuli, temanku." Jiang Liu memperkenalkan. "Xiuli?" Zhang yang mengerutkan kening. "Kenapa rasanya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat?" Menarik. Sudut mulut Xiuli sedikit menyipit, tatapannya tertuju pada Zhang yang sejenak. Tatapan dingin itu membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Hanya sesaat. Zhang yang merasa semua rahasianya terungkap. "Kamu sebenarnya siapa?" Suaranya bergetar. "Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu." Suara Xiuli tidak memiliki sedikit pun kehangatan. Orang pintar tahu apa yang harus ditanyakan. Apa yang tidak boleh ditanyakan. Bibir Zhang yang bergetar dan tergagap. "Aku hanya penasaran. Tidak ingin mengganggu Anda." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Xiuli menatap punggungnya, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. "Aku tidak menyangka kali ini aku bisa bertemu dengan seorang reinkarnator." Segalanya menjadi semakin menarik. Zhang yang baru saja berjalan ke pintu, awalnya berniat untuk keluar dan menghirup udara segar.
Tapi dia tidak pernah berpikir. Dengan ledakan keras yang tiba-tiba, tubuh dan pikirannya terguncang. Hampir jatuh. Aku melihat kilat dan guntur di langit datang satu demi satu, diikuti oleh hujan lebat. Tetesan hujan itu sama mencoloknya dengan darah. Angin bertiup kencang, seolah-olah ingin merobek segala sesuatu di dunia. Zhang yang menatap pemandangan aneh di depannya. Ini adalah pertanda hujan darah akan meletus. Kenapa bisa begini? Dia jelas mengingatnya, di kehidupan sebelumnya. Hujan darah baru meledak seminggu setelah kiamat. Tapi baru 1 hari berlalu. Mungkinkah ini efek kupu-kupu? Ritual pembakaran api awalnya adalah keunggulan terbesarnya. Dengan ini, dia bisa merencanakan sebelumnya. Selangkah demi selangkah merebut inisiatif. Tapi pada akhirnya, surga tidak mengabulkan keinginan manusia. Zhang yang menghela nafas panjang. Hujan darah mulai turun lagi. Gumam Jiang Leu, menyebabkan hujan darah merajalela dan meluap. Sebagian besar daerah dataran rendah terendam banjir. Banyak orang bersembunyi di rumah. Entah tenggelam hidup-hidup atau terinfeksi dan menjadi zombie karena erosi hujan darah. Hanya sebagian kecil orang yang beruntung yang menyelesaikan transformasi mereka dalam keputusasaan dan berhasil berevolusi. Kemampuan untuk bernapas dalam hujan darah. Tunggu sebentar, topografi distrik Chuanze adalah terendah di kota Ningqing. Zhang yang melihat keluar villa. Dunia ini berwarna merah darah. Tuan Xiuli, Nona Leu, tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Hujan badai darah ini seharusnya berlangsung lebih dari sebulan. Xiuli terdiam lama. Akhirnya memilih untuk berbicara. Ketika Zhang Leu mendengar ini, ekspresinya tidak lagi bimbang. Kalau begitu bersiaplah untuk pindah. Kita perlu mencari truk besar. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Li Haoang berjalan maju dengan tangan disilangkan di depan dada, dengan ekspresi bangga. Temanku sendiri punya satu. RV Juggernaut. Tidak hanya itu, dia juga membangkitkan kekuatan luar angkasa. Bisa memuat persediaan tanpa batas. Dia sangat mampu. Dia sudah melakukannya dengan baik beberapa minggu yang lalu. Zhang yang dengan cepat menyela perkataannya. Jangan bicara omong kosong. Sebenarnya, aku hanya orang biasa. Hanya saja aku lebih beruntung. Ruangnya sebenarnya tidak terlalu besar. Mungkin hanya setara dengan... Sebaliknya, dia menyangkalnya. Sukai dan ikuti untuk membangkitkan kemampuan. Selamat kepada host karena berhasil membangkitkan kemampuan dan mendapatkan. Setelah merilis suara sistem, saat ini Zhang Leu sedikit mengernyit dan tanpa sadar melihat ke arah Xiuli. Dengan sedikit kebodohan dan kekanak-kanakan di matanya, Xiuli langsung berbaring di sofa, terlalu malas untuk memperhatikannya. Wanita ini benar-benar menganggapnya sebagai penyelamat yang maha kuasa. Meskipun itu benar. Tapi dia hanya ingin melihatnya. Xiuli sama sekali tidak berniat untuk campur tangan dalam gangguan di hari kiamat ini. Dia hanya ingin menjadi pengamat, dengan dingin menyaksikan suka dan duka dunia, mengagumi banyak orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Dan menyaksikan mereka dengan susah payah mencari harapan dalam keputusasaan, harus diakui. Ini adalah selera yang buruk. Menurut kata-kata Xiuli sendiri, dia terlalu bosan. Selalu harus melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dalam badai berdarah dan kasus pernikahan yang merajalela, mobil rumah yang besar itu seperti zaitun harapan. Plat pelindung logam di sisi badan mobil memancarkan gelombang mikro di lingkungan kasus pernikahan, memberikan rasa aman yang tak terbatas. Xiuli dan yang lainnya memasuki mobil, dan aura hangat dan nyaman segera menyelimuti mereka. Interior mobil sangat besar, dan semua fasilitas tersedia, bisa dibilang seperti rumah berjalan. Lumayan, Xiuli berkomentar dengan tenang. Zhang yang tersenyum ringan. Suatu kehormatan besar bisa mendapatkan pujian Anda. Selanjutnya, saya berencana pergi ke kota Qingyuan di provinsi 11. Di sana adalah markas besar teater barat. Kekuatan tentara di sana juga dapat menjamin keselamatan kita. Dengan cara ini, mobil rumah melaju di jalan dengan kecepatan 4 atau 50 km per jam. Tetapi baru beberapa kilometer ke depan, mereka harus berhenti. Karena di depan ada lokasi kecelakaan mobil besar. Kendaraan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki bertumpuk berantakan. Beberapa bahkan masih mengeluarkan asap hitam. Zhang yang mengerutkan kening dan mengamati sejenak. Dia segera memutuskan untuk menggunakan bahan peledak untuk membuka jalan. Dia dengan cepat keluar dari mobil rumah. Mengambil bahan peledak yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Hambatan di depan tampaknya sengaja dibuat oleh manusia. Tetapi rute ini adalah satu-satunya jalan, dan tidak mungkin untuk memutar. Zhang yang berdeham beberapa kali. Apakah ada orang di luar yang membidik mobil rumah dengan senjata? Begitu kita keluar dari mobil, mereka akan langsung menembak. Jiang Leu sedikit ragu, maksudmu, rintangan di depan. Sangat mungkin jebakan buatan manusia. Zhang yang tampak serius, di hari-hari terakhir, manusia memakan manusia. Itu adalah fenomena yang sangat umum. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Jiang Leu sedikit cemas. Menurutmu, Zhang yang mengatupkan bibirnya rapat, ideku adalah, jangan bertindak gegabah untuk saat ini, tunggu sampai gelap sebelum bertindak.
Aku ingin melihat orang seperti apa. Berani-beraninya bertindak di atas kepala seseorang. Di lubang bangunan tidak jauh dari sana, 3 atau 4 pria memandang mobil rumah dengan penuh perhatian. Salah satu dari mereka juga memasang meriam. Pria yang menjaga itu memiliki wajah penuh daging. Mata mereka memancarkan keganasan dan keserakahan. Awasi mereka dengan cermat. Begitu mereka keluar, segera bertindak. Pria yang memegang meriam menjilat bibirnya. Jangan khawatir, bos. Mereka tidak bisa lari. Pria kurus tinggi lainnya tampak gugup menggosok tangannya. Bos, mobil RV ini sepertinya sulit dihadapi. Bagaimana jika, pria Hanweisu menatapnya tajam. Tidak ada bagaimana jika kita punya senjata. Dan kita semua adalah manusia yang berevolusi. Apa yang perlu ditakutkan untuk mengalahkan mereka? Pria yang bertubuh pendek dan kekar tertawa kecil. Bos, mereka mungkin menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka belum turun dari mobil begitu lama. Kali ini kita mungkin bertemu lawan yang tangguh. Lalu kenapa? Pria yang berjaga tidak takut sama sekali. Musuh berada di tempat terbuka, kita bersembunyi. Mereka hanya bisa dipukuli. Tapi begitu hari gelap, itu bisa jadi cerita lain. Mata pria kekar itu suram. Saat ini hujan darah masih turun terus-menerus. Hari berangsur-angsur gelap. Suasana tegang semakin terasa. Pria yang berjaga mengumpat dengan tidak sabar. Sialan. Ini adalah permainan bertahan hidup yang kejam. Sumber daya terbatas. Entah kau yang mati atau aku. Bos benar, kata pria yang membawa pistol dengan persetujuan. Mobil RV sebesar ini jarang terlihat. Pasti ada banyak perbekalan di dalamnya. Pria kekar menjilat bibirnya. Aku punya firasat. Setelah hari gelap, orang-orang di mobil RV akan bergerak. Kita lihat saja siapa yang lebih kejam. Akhirnya malam tiba. Sekeliling gelap gulita. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Hanya suara-suara aneh sesekali di tengah kesunyian yang membuat bulu kuduk merinding. Zhang yang menarik napas dalam-dalam. Kita bisa bersiap untuk bertindak. Hanya Yaya di antara kita yang belum menyelesaikan evolusinya. Biarkan dia tetap di dalam mobil RV. Jiang Liu mencium. Kalau begitu, kita bertiga saja yang bertindak. Kemudian alisnya sedikit berkerut dan matanya beralih ke Xiuli di sebelahnya. Dia berkata dengan kesal, kita semua turun untuk bertarung, tapi dia harus tinggal di mobil RV untuk tidur nyenyak. Haozi, jangan bicara omong kosong, Zhang yang dengan cepat menyela. Adegan kecil seperti ini bisa kita tangani. Kita tidak perlu Tuan Xiu turun tangan. Hehe, Xiuli tampak santai. Apa yang dia katakan tidak salah. Kalian semua turun untuk berjuang. Sementara aku sendirian di mobil untuk tidur, itu memang tidak baik. Begini saja, aku akan memberikan kalian beberapa informasi. Ada 4 orang di seberang sana. Sebelum kiamat, mereka seharusnya adalah penjahat kejam dari dunia bawah. Mereka semua sekarang telah berhasil menyelesaikan evolusi. Masih menggenggam senjata api, dengan kekuatan kalian bertiga, akan sedikit sulit untuk menghadapi beberapa orang ini. Li Hao bertanya dengan ragu, kenapa kamu tahu begitu jelas? Tidak perlu khawatir tentang itu. Xiuli tampak tenang seperti air. Untuk mengurangi korban di pihak kalian, aku akan pada saat-saat kritis menyelesaikan orang yang paling mengancam di pihak lawan untuk kalian, dan berusaha sekuat mungkin agar kalian semua kembali hidup. Li Hao mengerutkan kening. Kamu ingin bertindak bersama kami? Tidak perlu. Xiuli menggelengkan kepalanya perlahan. Aku bisa berbaring di sofa saja. Kau mempermainkan kami? Li Hao menunjukkan ketidaksenangan. Mungkinkah kau bisa menyelesaikan lawan hanya dengan duduk di sini? Kau benar-benar menganggap dirimu siapa? Mata Xiuli sedikit menyipit, menatapnya sekilas. Jangan anggap kebaikanku sebagai kesombonganmu yang tidak terkendali. Kali ini aku tidak mempermasalahkanmu, tapi jangan sampai terulang. Li Hao menggertakkan giginya, wajahnya sangat tidak senang. Haozi, jangan bicara lagi. Zhang yang segera maju untuk menariknya. Maafkan Pak Xiuli, saudaraku ini tidak begitu mengerti. Mohon maafkan dia. Tidak akan ada lain kali, kata Xiuli dengan tenang. Anda tenang saja. Zhang yang menarik napas dalam-dalam. Li Hao juga tidak berkata apa-apa lagi. Xiuli GG, Jiang Liu berjalan ke hadapan Xiuli, menarik lengannya dan merajuk. Kamu harus melindungiku. Aku akan berusaha. Xiuli menguap dengan lesu. Jiang Liu mendengus pelan, merasa sangat tak berdaya dengan sikapnya yang acuh tak acuh. Ayo bertindak. Ketiganya dengan hati-hati membuka pintu mobil, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Zhang yang memimpin turun dari mobil, berjalan membungkuk di depan, menuju ke gedung tempat musuh berada. Jiang Liu dan Li Hao mengikuti di belakang dengan cermat, bahkan tidak berani bernapas. Tepat ketika mereka hampir mendekati gedung itu, seberkas cahaya melintas. Tidak bagus, cepat bersembunyi. Zhang yang berteriak, dan seketika itu juga suara tembakan terdengar di mana-mana. Peluru melesat di langit malam, meninggalkan jejak cahaya. Bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Tidak masalah. Jiang Liu mencibir. Awalnya kita bergerak secara diam-diam,
sekarang malah menjadi seperti ini. Mereka secara sukarela mengungkap keberadaan mereka. Ekspresi Li Hao agak muram. Beberapa orang ini memiliki senjata api di tangan. Dan sudah memegang inisiatif absolut. Kita hanya bisa mencari kesempatan untuk mendekat dan bertarung dengan mereka dari jarak dekat. Tidak salah, Jiang Liu menyeka keringat di dahinya. Hanya dengan terjun ke pertempuran aku bisa mengeluarkan keunggulanku. Jangan terburu-buru. Ekspresi Zhang yang tenang, matanya sedalam danau yang tenang dan tegas. Kita tidak bisa menyerbu dengan gegabah, kita harus menunggu mereka muncul. Kalau begitu, kita tunggu saja. Jantung Jiang Liu berdebar kencang, kedua tangannya tanpa sadar mengepal erat. Kelompok di seberang juga sangat sabar. Bukan hanya tentang terkubur dan reruntuhan di mana-mana. Kejahatan hati manusia adalah hal yang paling menakutkan. Dalam sumber daya yang sangat langka dan ketertiban. Di dunia yang benar-benar runtuh, untuk bertahan hidup, manusia seringkali melakukan segala cara. Mungkinkah semakin lama, kalian semakin bisa merasakannya di sini? Wajah Jiang Liu sedikit cerah. Seorang pria terhormat memiliki hal-hal yang dia lakukan dan tidak lakukan. Bahkan untuk bertahan hidup, orang harus memiliki prinsip dan batasan sendiri. Li Hao menyela dengan lembut. Kata-kata ini masuk akal. Bagaimanapun, batasan saya dan Yang Zi adalah tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Jika orang tidak menyerangku, aku tidak akan menyerang mereka. Jika orang menyerangku, pasti akan membalasnya. Suasana seperti kabut tebal menyelimuti udara, seolah membeku menjadi substansi. Bos, pihak lawan bermain peta umpet lagi dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Pria kurus dan tinggi itu bertanya dengan hati-hati. Terlalu merepotkan. Pria pemimpin menggertakkan giginya, langsung menyerbu dan bertarung dengan mereka. Bagaimanapun, pihak lawan tidak memiliki senjata. Kita memiliki senjata di tangan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pria kurus itu menyarankan. Bos, penembak jitu Xiao Wu cukup bagus. Lebih baik biarkan dia tetap di belakang untuk memberikan perlindungan. Kami bertiga akan maju dengan senjata, mencari kesempatan untuk membunuh mereka. Pria pemimpin itu bergumam setuju. Kalau begitu kita putuskan seperti itu. Xiao Wu, kali ini aku mengandalkanmu. Bos, jangan khawatir. Xiao Wu mengangkat senapan mesinnya dan berkata dengan nada dingin. Aku akan membiarkan pihak lawan merasakan betapa hebatnya aku. Baik, pria pemimpin maju lebih dulu, dua orang lainnya mengikuti dari belakang. Aku mendengar langkah kaki halus. Mereka datang. Suara Jiang Liu sangat rendah, menunjukkan ketegangan yang tak terkendali. Napasnya juga menjadi cepat. Mereka memiliki senjata api. Zhang yang menunjukkan ekspresi serius. Matanya penuh keseriusan dan kewaspadaan. Kita harus bertindak cepat, membunuh dengan satu pukulan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jiang Liu menggigit bibirnya dan mengangguk dengan penuh semangat. Kilatan tekad melintas di matanya. Li Hao mengepalkan senjata di tangannya, butiran keringat halus muncul di dahinya. Zhang yang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Nona Liu, kecepatanmu sangat cepat. Aku mohon kau alihkan perhatian mereka dari sisi kiri. Aku dan Li Hao akan menyerang dari sisi kanan. Cari kesempatan untuk menyelinap menyerang. Ingat, harus cepat, tepat, dan kejam. Mereka bertiga dengan cepat bertindak sesuai rencana. Suara langkah kaki semakin dekat, suasananya sangat tegang. Jiang Liu dengan cepat bergerak ke sisi kiri. Jantungnya berdebar kencang. Baru beberapa langkah dia berjalan, beberapa orang di seberang sudah menyadari. Peluru-peluru berdesing datang. Untungnya dia cukup cepat untuk menghindar dan merunduk. Menghindari peluru, sementara perhatian mereka bertiga teralihkan oleh Jiang Liu. Li Hao tiba-tiba melompat, belati di tangannya langsung menusuk tenggorokan salah seorang. Zhang yang memanfaatkan kekacauan, merebut senjata orang lain, berbalik dan menembaki musuh yang tersisa. Untuk sesaat suara perkelahian dan suara tembakan bercampur menjadi satu di dalam mobil RV. Xiuli menjepit kartu di antara jarinya, dengan santai melemparkannya ke udara, tepat pada saat itu. Xiao Wu sedang membidik dengan senapan besar, tetapi kartu itu seperti kilatan cahaya yang cepat. Dengan kekuatan membelah angin, dengan kecepatan yang luar biasa, datang ke arahnya. Tepat saat dia akan menarik pelatuk, kartu itu dengan tepat melewati tenggorokannya. Saat ini, waktu seolah membeku. Gerakan Xiao Wu tiba-tiba terhenti. Matanya membelalak, penuh dengan ekspresi tidak percaya. Tangannya lemas dan tak berdaya melepaskan. Senapan sniper jatuh dengan suara gedebuk yang berat ke tanah, memercikan air. Perubahan mendadak ini membuat orang lain yang sedang bersiap menembak terkejut di tempat. Otak mengalami kepanikan sesaat. Apa yang terjadi? Li Hao membelalakkan matanya. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Jangan kehilangan fokus untuk terus bertarung, teriak Zhang yang keras. Sorot matanya semakin tegas, pedang panjang yang digenggamnya juga tanpa ampun. Setiap tebasan mematikan. Jiang Liu juga memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan dahsyat dari sisi kiri. Sosoknya lincah dan gerakannya gesit, seperti kilat menyambar musuh. Mati kau! Dia berteriak dengan marah, tinjunya diayunkan dengan suara menderu.
Bersama dengan Zhang Yang dan Li Hao membentuk pengepungan, membuat musuh yang sudah babak belur semakin panik dan kacau. Pria yang dikepung melihat situasi berbalik dengan cepat, mencoba melarikan diri, tetapi Zhang yang menikam kakinya dengan pedang. Terjatuh dengan menyedihkan ke tanah, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Dia memohon dengan panik dan ketakutan seperti mengalami hidup dan mati. Suaranya gemetar tak terkendali. Zhang yang maju dengan kejam dan tanpa banyak bicara. Langsung menebas dengan brutal. Jiang Liu dan Li Hao tertegun sejenak. Namun, mereka tidak banyak bicara. Wajah ketiganya menunjukkan kelelahan dan kelegaan. Kali ini berkat Tuan Xiu. Li Hao berkata dengan terengah-engah, "Ya." Jiang Liu memikul beban. "Jika bukan karena kakak Xiu Li, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Ekspresi malu muncul di wajah Li Hao. Dia bolak-balik berkata, "Sekarang aku akhirnya tahu. Mengapa kamu begitu berhati-hati di depan Tuan Xiu? Mungkinkah kamu sudah melihat beberapa petunjuk? Atau apakah kamu sudah menemukan hal luar biasa yang tersembunyi dalam diri Tuan Xiu?" Zhang yang berhenti sejenak. Matanya dalam dan jauh, seolah mengenang masa lalu. "Sejujurnya, saat pertama kali aku bertemu Tuan Xiu Li, dia memberiku perasaan yang sangat berbahaya, seolah-olah dia adalah binatang buas yang mengintai di kegelapan. Meskipun tampak tenang, namun samar-samar memancarkan perasaan yang menakutkan. Saat itu aku tahu bahwa orang ini sama sekali tidak sederhana. Pasti memiliki kekuatan yang tak terduga. Dalam konteks selanjutnya, ketenangan dan kebijaksanaannya yang tak disengaja, serta ketenangannya saat menghadapi krisis membuatku semakin kagum. Dia adalah keberadaan yang tidak dapat kita jangkau. Oleh karena itu, aku sangat berhati-hati terhadapnya. Bagaimanapun, di dunia yang penuh bahaya ini, memiliki sosok misterius dan kuat seperti itu di sisi kita adalah keberuntungan kita. Juga merupakan tantangan potensial. Kita harus memberikan rasa hormat dan kagum yang cukup agar kita dapat berjalan berdampingan dengannya. Menerobos dan menciptakan dunia di akhir zaman ini. Aku mengerti. Li Hao mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Haozi." Zhang yang menepuk bahunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Temperamenmu sangat impulsif. Tetapi di depan siapa kamu bisa impulsif, dan di depan siapa kamu harus menahan diri, kamu harus mempertimbangkannya dengan baik. Tuan Xiu dianggap memiliki temperamen yang lebih baik, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan." Li Hao mengangguk dengan ekspresi berat. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Setelah beberapa orang kembali ke mobil rumah, dia langsung berlutut di depan Xiu Li. Wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. "Tuan Xiu Li, sebelumnya saya buta dan tidak mengenali Gunung Tai, dan telah banyak menyinggung Anda. Sungguh pandangan saya yang picik dan sangat bodoh. Saya benar-benar tidak pernah menyangka. Anda hanya perlu menggerakkan jari untuk merencanakan strategi dan memenangkan pertempuran dari jarak jauh. Anda benar-benar dewa. Saya, Li Hao, bersumpah mulai sekarang. Saya pasti akan mematuhi setiap perintah Anda dan tidak akan pernah lagi tidak menghormati Anda." Xiu Li tidak berkata apa-apa. Hanya tersenyum tipis. Hambatan yang menghalangi jalan telah disingkirkan, dan mobil RV terus melaju ke depan. Zhang Yang dan Jiang Liu menyuruh Fang Yaya pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan, sementara Xiu Li terus berbaring di sofa. Peran kecil Li Hao ini cukup bagus. Dibandingkan dengan hidupnya sendiri, apa artinya menundukkan kepala? Sekarang tampaknya Li Hao untuk sementara tidak akan turun. Li Hao jujur. "Bos, mohon lepaskan. Xiu Li dan saya sekarang tahu betapa berbahayanya ketidaktahuan. Melawan langit ada jalan untuk hidup, melawan tanpa tulang. Cepat biarkan Fang Yaya mati." Mengapa menyimpan orang suci seperti itu? Menyimpan ayam betina masih bisa memesan, dia bahkan tidak bisa bertelur. "Hai, Xiu Li mengatakan jika penonton ingin melihatnya, dia juga bisa memesan. Tetapi Anda harus membuka PAP terlebih dahulu." "Wow, bagus, saya suka menontonnya, saya akan segera mengisi ulang." "Begitu banyak pangeran. Bisakah Anda sedikit menahan diri? Mari kita bicara tentang politik dan ekonomi. Dunia tinta benar-benar terlalu berbahaya." Ya, pertempuran bayi ikan kecil tadi. Telapak tangan saya penuh dengan keringat. Sejujurnya, jika bukan karena tindakan Bos Xiu Li, tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Tidak, pantas untuk memukul. Saya tidak tahu apakah bayi ikan kecil bisa sampai ke kota Qingyu hidup-hidup. Saya benar-benar gugup untuknya. Dengan Bos Xiu Li di sini, seharusnya tidak ada masalah. Bisakah Anda tidak membicarakannya? Xiu Li hanyalah orang yang benar-benar tidak berperasaan. Saya curiga bahkan jika bayi ikan kecil. Jika dia mati di depannya, ekspresinya tidak akan banyak berubah. Tidak perlu meragukan hal ini. Dia orang seperti itu. Aku kasihan pada bayiku. Waktu berlalu. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Perjalanan Xiu Li dan yang lainnya tidak ideal selama beberapa hari ini. Selama 15 hari penuh, mobil RV telah melaju hanya beberapa ratus kilometer. Kecepatan seperti ini tidak sebaik berjalan kaki. Terlalu banyak kecelakaan mobil yang terlihat di dunia tinta. Itu menunda perjalanan.
Jiang Liu berkata dengan ekspresi tanpa berkata-kata, jika ini terus berlanjut, butuh beberapa bulan lagi untuk mencapai kota Qingyu. Tapi tidak masalah, bagaimanapun juga, kita masih memiliki banyak perbekalan. Zhang Yang menghela napas pelan. Keberuntungan kita sebenarnya cukup baik, sepanjang perjalanan, meskipun ada rintangan terus-menerus. Tapi kita tidak menghadapi jalan yang benar-benar sulit. Jiang Manyu sedikit mengernyit, menurutmu. Apa yang disebut jalan yang benar-benar sulit? Zhang Yang menjawab tanpa ragu, yaitu markas besar zombie yang melahirkan Raja Zombie. Atau gelombang zombie yang ganas, yang tidak bisa kita hadapi saat ini, itu benar. Wajah Jiang Manyu tampak berpikir, tatapannya tanpa sadar melihat keluar jendela, tetapi kebetulan melihat secercah sinar matahari. Menembus lapisan awan yang tebal, seperti pedang menembus langit yang redup, menaburkan di tanah yang tandus. Cahaya keemasan itu, seolah membawa kehangatan dan harapan yang tak berujung, membiarkan mereka yang berada di akhir dunia. Orang-orang yang telah berjuang lama memiliki keberanian yang tak dapat dijelaskan di hati mereka, reruntuhan yang semula mati. Di bawah sinar matahari, tampaknya ada sedikit vitalitas, debu beterbangan dengan gembira di dalam berkas cahaya. Seolah merayakan momen pencerahan yang langka, hujan darah benar-benar berhenti. Wajah Jiang Manyu agak sulit dipercaya. Kak Xiuli, aku ingat kamu berkata, hujan darah ini akan berlangsung lebih dari sebulan, tetapi baru setengah bulan berlalu, hujan darah telah berhenti. Mata Xiuli sedikit menyipit, tatapannya tanpa sadar melihat ke arah Zhang Yang, dia dari ingatan Zhang Yang. Mengetahui bahwa hujan darah akan terus-menerus menetes selama lebih dari sebulan, aku tidak menyangka itu tidak benar. Orang ini, Zhang Yang, adalah seorang reinkarnasi yang nyata. Apa prinsipnya? Efek kupu-kupu, hujan darah mengungkapkan wajah aslinya, misteri alam semesta tidak terbatas. Beberapa penyintas muncul di depan, menghalangi jalan kita. Zhang Yang melihat sekeliling. Menemukan 5 atau 6 wanita berdiri di tengah jalan, di antaranya bahkan ada 2 wanita dengan perut buncit. Apa yang harus kita lakukan? Fang Yuanyuan menggerakkan mulutnya, wajahnya sedikit bingung. Selama beberapa hari ini, mereka juga mengalami situasi serupa di jalan yang terpencil itu. Atau di samping bangunan yang bobrok, dari waktu ke waktu sekelompok penyintas akan berlari keluar, menghalangi jalan kendaraan rekreasi. Memohon dengan susah payah agar Zhang Yang bersedia menerima mereka. Tetapi pada akhirnya mereka ditolak dengan kejam, yang menyebabkan beberapa konflik dan perselisihan. Beberapa penyintas sangat tidak rela, dengan emosi yang kuat mencoba mengikuti dengan paksa, dan bahkan ada yang terhadap Zhang Yang. Kata-kata kasar, dorong-dorongan dan tarikan, untungnya pada akhirnya semua baik-baik saja. Zhang Yang bertindak tegas. Menghadapi mereka yang tidak yakin dan mencoba untuk terus terlibat, dia tidak mundur. Jika ada yang tidak yakin, pukul sampai mereka melayani. Sebagian besar penyintas yang menghalangi jalan di masa lalu adalah pria, tetapi apakah situasinya berbeda sekarang? Di antara 5 atau 6 wanita. Ada juga 2 wanita hamil ini. Jika wanita-wanita ini bersikeras menghalangi jalan dan menolak untuk mundur, kita tidak bisa terus menggunakan tinju dan tendangan untuk mengusir mereka secara paksa. Itu akan terlalu tidak manusiawi. Melihat Zhang yang hendak turun dari mobil untuk menangani situasi, Fang Yaya dengan cepat berkata, "Kakak Zhang Yang, biarkan mereka pergi saja. Usahakan untuk tidak menggunakan kekerasan." "Jangan khawatir." Zhang yang berkata dengan lembut, "Aku tahu batasanku. Aku bukan orang jahat." Setelah mengatakan itu, dia langsung turun dari mobil. Tanpa ragu sedikit pun, kekuatan Zhang yang telah meningkat lagi dalam beberapa hari terakhir. Sebagai evolusioner tingkat 3, dia pasti cukup untuk membanggakan diri di dunia apokaliptik saat ini. Lagi pula, bahkan Jiang Liu, yang berada di tahap akhir apokalips, sekarang baru saja menjadi evolusioner tingkat 2. Sebagai evolusioner tingkat 3, bahkan jika seseorang menembakkan tembakan dingin dari kegelapan, Zhang yang dapat bereaksi tepat waktu untuk menghindar. Setelah dia turun dari mobil, 5 atau 6 wanita itu menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Salah seorang wanita mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Mohon, bawa kami bersama. Kami benar-benar tidak punya tempat tujuan. Kiamat ini benar-benar membuat putus asa." Zhang yang mengerutkan kening, dengan tatapan memeriksa, dan berkata dengan suara yang dalam, "Dengan kalian beberapa wanita lemah, sangat jelas bahwa kalian tidak dapat bertahan hidup sendiri selama lebih dari 10 hari di dunia apokaliptik yang penuh bahaya ini. Siapa yang menyuruh kalian datang untuk menghalangi jalan? Berhentilah menyembunyikannya dan biarkan mereka keluar." Para wanita itu terdiam, tetapi mata mereka mulai berkedip, seolah-olah hati mereka sedang melakukan perjuangan yang sengit. Zhang yang mendengus dingin, dengan ada suara yang jelas tidak senang. "Jika kalian tidak mengatakan apa-apa, aku akan pergi. Jika kalian terus menghalangi, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Tepat pada saat ini, beberapa pria keluar dari sudut yang tidak jauh. Mereka memiliki sedikit ketidakberdayaan di wajah mereka. Salah seorang dari mereka angkat bicara terlebih dahulu dan berkata, "Saudara, maafkan kami. Akulah yang menyuruh mereka datang untuk menghalangi jalan."
Tim kami sekarang juga sedang berjuang untuk bertahan hidup dan tidak dapat lagi menanggung kebutuhan hidup mereka. Maka dari itu, saya mohon dengan sangat agar Anda bersedia menampung para wanita ini. Saya tahu ini lancang, tetapi kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Benarkah? Zhang yang menyipitkan matanya sedikit. Tapi aku melihat kalian hidup dengan cukup makmur. Semuanya berminyak dan bersinar. Sepertinya ketika kalian bosan bermain dengan gadis-gadis itu, kalian tidak ingin mengurus mereka lagi. Masih ada sedikit kemanusiaan yang tersisa, tidak tega untuk langsung membuang mereka. Jadi, kalian ingin mencari rumah baru untuk mereka. Tebakanku seharusnya tidak salah, kan? Mendengar itu, ekspresi pria di seberang sedikit terkejut. Saudaraku, karena kamu sudah mengatakannya dengan begitu jelas, maka kami tidak akan berpura-pura lagi. Ya, memang seperti itu. Lihatlah, penampilan mereka cukup bagus. Yang terpenting, ada wanita hamil di antara mereka. Rasakan sensasi yang berbeda. Zhang yang menatap dengan dingin. Meskipun aku bukan orang baik, tapi aku malu melakukan hal yang lebih buruk dari binatang buas. Saudaraku, jangan berpura-pura. Pria itu tampak geli. Sekarang ini zaman apa? Sebagian besar wilayah resmi sudah jatuh. Tidak ada yang peduli, kan? Hal-hal yang tidak berani dilakukan sebelumnya, sekarang bisa dilakukan sesuka hati. Wanita-wanita ini, jika kalian semua menyukainya, maka bawa mereka semua pergi. Atau katakanlah kalian menyukai salah satu dari mereka, langsung bawa anak haram itu pergi. Jika kalian tidak menyukai satupun dari mereka, maka mereka hanya bisa dibiarkan mati sendiri. Setelah bayi-bayi selesai berbicara, beberapa pria berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Zhang yang menghentikan mereka. Apakah kalian benar-benar berencana untuk membuang mereka setelah selesai bermain? Ya, pria mesum itu menjilat bibirnya. Mungkinkah maksud kami belum jelas? Aku ulangi sekali lagi, wanita-wanita ini, jika kalian menyukainya, bawa mereka semua. Jika tidak suka, anggap saja tidak melihat apa-apa. Mengerti? Ekspresi Zhang yang dingin. Sejujurnya, aku bukan tipe orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Tapi sekarang, kebetulan sekali hal ini terjadi di depan mata kami. Aku harus mengatakan, kalian seharusnya tidak membiarkan wanita-wanita ini menghalangi mobil kami. Pria mesum itu tampak meremehkan. Aku sengaja menyuruh mereka melakukannya. Memangnya kenapa? Zhang yang tersenyum tanpa berkata-kata. Hanya saja tiba-tiba auranya naik, dan sebuah tamparan langsung mendarat di wajahnya. Aku memberimu tamparan ini. Memangnya kenapa? Kamu mencari mati. Beberapa pria itu sangat marah. Sambil berteriak, mereka menerjang ke arah Zhang Yang. Zhang Yang hanya tersenyum sinis. Sosoknya seperti hantu yang melintas di antara mereka. Seorang pria bergegas ke depan Zhang Yang, mengayunkan tinjunya dan menghantam. Zhang Yang sedikit mengelak. Dengan mudah menghindari pukulan itu, lalu meraih lengannya dan memelintirnya dengan ringan. Pria itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Pria kekar lainnya mengangkat kaki dan menendang. Zhang Yang tetap tenang, mengangkat lengannya untuk menangkis. Sambil mengangkat kaki dan menendang perutnya, pria itu terbang mundur seperti layang-layang putus. Terjatuh dengan keras ke tanah. Pria lainnya juga melancarkan serangan berturut-turut, tetapi Zhang yang masih menghadapinya dengan mudah. Atau menghindar dan menangkis. Setiap gerakan tepat sasaran, menggabungkan kekuatan dan kecepatan dengan sempurna. Tidak lama kemudian, beberapa pria tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Zhang yang menepuk debu yang tidak ada di tubuhnya, menatap dingin pada orang-orang di tanah, dan berkata dengan nada menghina. Dengan kemampuan kalian, berani membuat onar di depanku, masalah kalian merampok wanita. Awalnya tidak ada hubungannya denganku, aku juga malas ikut campur. Tapi kalian bersikeras menggunakan wanita-wanita ini untuk menghalangi jalanku. Aku masih punya kemanusiaan dan tidak bisa melakukan hal seperti menendang wanita hamil, tapi menginjak-injak kalian. Itu masih mudah. Setelah berbicara, Zhang yang langsung maju. Menginjak kepala pria yang memimpin ke tanah. Kak, ampuni aku. Beberapa pria berlutut dan memohon ampun. Wajah mereka penuh ketakutan dan penyesalan. Keren sekali. Gecong terlalu keren. Jangan panggil Zhang yang dengan sebutan Gecong lagi. Dia hanya tunduk di depan bos Yuli. Di depan orang lain, dia sangat mendominasi. Para bajingan terkutuk ini benar-benar binatang buas, harus diberi pelajaran dengan baik. Benar, benar. Sungguh tidak menyangka akan ada bajingan seperti itu di dunia ini. Sungguh menjijikan. Kejahatan manusia sulit dibayangkan, terutama di akhir dunia. Kehilangan batasan hukum. Prinsip-prinsip moral masa lalu runtuh. Kegelapan di hati banyak orang diperbesar tanpa batas. Emosi negatif seperti egois, rakus, dan kejam meluap seperti banjir bandang. Dalam situasi ini, perbuatan seperti pemerkosaan, penjarahan, pembunuhan, dan pembakaran bukanlah apa-apa. Akhir dunia benar-benar mengerikan. Sulit membayangkan bagaimana jadinya kita jika berada di dalamnya. Tidak lebih dari mengulangi dari awal. Yang kuat yang bertahan hidup. Bukannya yang kuat yang tersingkirkan, kekuatan adalah yang utama.
Omong-omong, bagaimana Zhang yang berencana menangani para wanita ini? Terutama ada 2 wanita hamil, sepertinya itu agak sulit baginya. Itu tergantung pada seberapa kejam hatinya. Jelas, hatinya belum cukup kejam. Zhang yang relatif baik hati. Jika aku mungkin akan meniru orang itu. Istri yang diinjak-injak di lumpur, main-main sebentar lalu pergi, bergilir melayani. Jika keluargamu diperlakukan seperti ini, menurutku para wanita ini benar-benar menyedihkan. Bagaimana kalau Zhang yang menampung mereka? Jangan bercanda, ini adalah akhir dunia. Sejujurnya, tidak menendang saat terjatuh saja sudah cukup baik. Kau masih ingin Zhang yang menampung mereka? Itu benar-benar tidak mungkin. Kurasa para wanita ini mirip dengan Fang Yaya. Semuanya beban, tidak berguna sama sekali. Jika Zhang yang benar-benar menampung mereka, pasti akan menambah banyak masalah tanpa alasan. Ini jelas tidak bijaksana. Sebenarnya sangat sederhana. Dari segi emosional, kita harus menunjukkan semangat kemanusiaan dan membantu. Tetapi dari segi rasional, kita benar-benar tidak bisa membantu. Betul. Terlalu banyak orang menyedihkan di akhir dunia, kita tidak bisa membantu semuanya. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan Zhang Yang? Akankah dia menampung mereka? Jika dia benar-benar menampung mereka, aku tidak akan tahan. Itu benar-benar idiot besar. Itu membuatku mual. Bukan, kawan. Apa kau benar-benar berpikir ini sedang membaca novel? Aku tidak tahu apa yang kalian tonton, tapi aku hanya menontonnya sebagai novel yang memuaskan. Ya Tuhan, cara Zhang yang menghadapinya benar-benar kejam. Apakah mereka masih berani mengambil mobil kita lagi? Zhang yang menginjak putrinya dengan keras, berulang kali dengan kuat. Ampuni aku, Tuan. Aku tidak akan berani lagi. Pria itu menangis dan ingusnya keluar. Aku pasti akan bertobat dengan tulus di masa depan. Zhang yang terkekeh. Bagaimana kau ingin bertobat? Pria itu berkata dengan gigi terkatup, aku tidak akan meninggalkannya. Juga tidak akan bermain tarik ulur tanpa ampun. Setelah mendengar ini, Zhang yang menginjak lebih keras. Apakah kau percaya dengan apa yang kau katakan? Berani-beraninya kau menipu dirimu sendiri di depanku. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Aku tahu apa yang kau pikirkan sekarang, tidak lebih dari aku tidak bisa membereskanmu. Tetapi aku tidak bisa membereskan para wanita itu. Setelah aku pergi, kau pasti akan melampiaskan amarahmu kepada mereka. Ini malah jadi dosaku. Sambil tertawa terbahak-bahak, Zhang yang mengeluarkan beberapa pil dari sakunya. Dengan paksa memasukkannya ke mulut beberapa pria. Bagaimana? Bagaimana rasanya? Apakah langsung meleleh di mulut? Apa yang kau berikan pada kami? Beberapa pria itu kembali dengan gemetar. Bukan apa-apa. Zhang yang menguap dengan acuh tak acuh. Hanya sejenis racun yang membuat kalian lebih baik mati. Mendengar itu, wajah beberapa pria itu langsung pucat pasi. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Segera, mereka mulai merasakan sensasi panas aneh dari dalam tubuh mereka, seolah ada nyala api yang membakar di dalam tubuh. Sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Salah seorang pria mulai mengerang kesakitan. Dia mencengkeram dadanya dengan erat, seolah ingin mengeluarkan rasa tidak nyaman itu. Keringat sebesar biji jagung muncul di dahinya. Mengalir di pipinya, mulutnya terus-menerus terengah-engah. Tolong, selamatkan aku. Pria lain berguling-guling di tanah, tubuhnya terus berkedut, mulutnya berbusa. Wajahnya berubah dari putih menjadi merah, lalu dari merah menjadi ungu. Fitur wajahnya terdistorsi karena rasa sakit. Mulutnya mengeluarkan teriakan yang tidak jelas. Pria berotot itu mencoba berdiri dan melarikan diri, tetapi baru beberapa langkah kakinya lemas. Berlutut di tanah, matanya dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan. Mohon, berikan kami penawarnya. Kami tidak tahan lagi. Penampilan beberapa orang itu sangat menyedihkan. Di bawah siksaan yang lebih buruk dari kematian ini. Benar-benar kehilangan kesombongan mereka sebelumnya. Melihat beberapa pria yang berjuang kesakitan di tanah, sudut mulut Zhang yang sedikit terangkat. Menampakkan senyum yang sedikit jahat. Dia perlahan mengeluarkan botol kecil lain dari sakunya. Di mata beberapa pria yang penuh kerinduan. Dengan lembut menggoyangkan botol itu. Melihat kalian begitu menyedihkan, aku akan bermurah hati memberi kalian sebotol penawar sementara. Tapi kalian harus mendengarkan baik-baik. Penawar ini hanya bertahan beberapa bulan. Beberapa bulan kemudian. Jika kalian masih menginginkan penawarnya, kalian harus datang ke King Yushan Zhuang untuk mencariku. Tentu saja, jika saat itu tiba. Apakah aku akan memberikan penawarnya? Itu tergantung pada penampilan kalian selama periode ini, kata Zhang Yang. Menuangkan beberapa pil dari botol ke tangannya, lalu melemparkannya kepada mereka. Beberapa pria itu seperti meraih sedotan penyelamat. Dengan tergesa-gesa mengambil pil itu dan dengan tidak sabar menelannya. Beberapa menit kemudian, perasaan lebih buruk dari kematian di dalam tubuh mereka mulai perlahan mereda, dan tubuh mereka secara bertahap kembali tenang. Beberapa orang ambruk di tanah, terengah-engah, mata mereka dipenuhi ketakutan akan pengalaman menyakitkan barusan. Juga ada kekhawatiran tentang masa depan. Pria yang memimpin berkata dengan suara gemetar, kamu harus menepati janjimu. Setelah beberapa bulan,
Berikan kami obat yang sebenarnya. Zhang yang mencibir, itu tergantung pada penampilan kalian selanjutnya. Jika kalian berani membuat masalah lagi, jangan harap mendapatkan obatnya, juga kelima wanita itu. Aku juga berharap bisa melihat mereka semua di kota Qingyu. Ibu dan anak selamat. Setelah selesai berbicara, Zhang yang berbalik dan pergi. Meninggalkan beberapa pria itu terpaku di tempat, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Harus dikatakan, cara penanganan Zhang yang ini memang sangat bagus. Solusi seperti ini juga bisa dianggap sebagai buah dari perbuatan buruk beberapa pria itu. Hahaha, nyaman. Zhang yang cukup ahli. Zhang yang benar-benar hebat. Tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan, yang penting adalah tidak menyesal. Zhang Yang, cara kamu menangani masalah ini sangat brilian. Fang Yaya, Lan Xinhuai. Mata mereka bersinar dengan kekaguman, dan pipi mereka memerah karena kegembiraan. Melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan apa-apa. Aku hanya memikirkannya dalam situasi saat itu. Itu bisa dibilang cara yang lumayan. Tidak terlalu hebat. Fang Yaya menggelengkan kepalanya. Berbicara dengan ekspresi serius, kerendahan hati yang berlebihan adalah kesombongan, Kak Zhang Yang. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hal-hal akan berkembang menjadi buruk. Zhang Yang tersenyum. Menepuk bahu Fang Yaya dengan lembut, oke, jangan memujiku lagi. Kita harus tetap waspada. Bagaimanapun, bahaya kiamat ini dapat terjadi lagi kapan saja. Kita harus selalu siap. Setelah selesai berbicara, tatapannya menjadi dalam dan tegas. Orang jahat harus diatasi dengan orang jahat. Jiang Liu tanpa sadar menyela, sejujurnya. Jika itu aku, paling banyak aku akan membunuh beberapa pria itu. Aku pasti tidak akan bisa memikirkan apa yang kamu lakukan. Liu, Fang Yaya mengerutkan bibirnya, kakak Zhang yang bukan orang jahat. Jangan terlalu berprasangka buruk padanya. Oke, hanya bercanda. Jiang Liu melihat keluar jendela dan bergumam, kiamat ini sudah hampir 20 hari. Namun, pemerintah masih belum memberikan kabar apapun. Seluruh dunia tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Zhang yang berhenti sejenak dan berkata, sebenarnya, ini tidak sulit untuk dipahami. Dalam situasi yang tiba-tiba seperti ini. Di hadapan bencana kiamat skala besar, pemerintah mungkin juga sibuk mengurus diri sendiri. Coba pikirkan. Setelah kiamat tiba, seluruh tatanan sosial langsung runtuh dan infrastruktur mengalami kerusakan parah. Jaringan komunikasi juga menjadi terfragmentasi. Di satu sisi, pemerintah harus menghadapi makhluk mutan berbahaya yang berkeliaran di mana-mana. Melindungi fasilitas dan sumber daya penting agar tidak rusak, di sisi lain, mereka harus mengatur kekuatan. Untuk menyelamatkan para penyintas, mengordinasikan distribusi dan transportasi material. Saya memperkirakan itu. Pemerintah akan membutuhkan waktu. Pada saat itu, umat manusia mungkin bisa masuk. Masa pemulihan. Zhang Yaya juga tampak mengangguk. Seperti apa kiamat masa depan itu? Zhang yang terdiam ketika mendengar ini. Apakah kiamat benar-benar memiliki masa depan? Dia ingat di kehidupan sebelumnya. Setelah pemerintah pulih, mereka dengan cepat mendirikan basis penyintas di berbagai tempat. Tindakan ini seperti mercusuar, membawa harapan bagi manusia yang putus asa. Di pangkalan utama, manusia mengatur kembali kehidupan dan berusaha memulihkan ini. Tatanan sosial dasar. Fasilitas pertahanan terus diperkuat, dan patroli berjaga siang dan malam. Untuk menahan ancaman yang bisa datang dari luar kapan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, situasi manusia semakin mengkhawatirkan. Meskipun ada pangkalan-pangkalan ini sebagai tempat berlindung. Namun, kekurangan sumber daya seperti pedang tajam yang selalu menggantung di atas kepala manusia. Persediaan makanan semakin berkurang. Polusi tanah menyebabkan penanaman kembali tanaman menjadi sangat sulit. Sumber air juga menjadi semakin langka karena polusi dan perebutan. Ruang hidup manusia terus menyusut dan berkurang. Di luar pangkalan, jumlah dan kekuatan makhluk mutan meningkat dari hari ke hari. Mereka terus memperluas wilayah mereka, memaksa mundur jangkauan aktivitas manusia selangkah demi selangkah. Bumi yang dulunya luas menjadi penuh bahaya, penuh dengan zona terlarang makhluk mutan. Orang-orang pada dasarnya sulit untuk menginjakkan kaki. Konflik eksternal berasal dari zombie. Dan konflik dengan makhluk mutan sangat genting. Di dalam pangkalan, konflik antara manusia secara bertahap juga menonjol. Untuk bersaing memperebutkan sumber daya yang terbatas. Banyak orang menggunakan cara apapun untuk berjuang. Ayah dan anak saling bermusuhan, dan saudara saling membunuh sering terjadi. Kemanusiaan menghadapi ujian besar dalam situasi putus asa. Emosi negatif seperti egois dan serakah mulai tumbuh liar di hati manusia seperti rumput liar. Zhang yang meninggal dalam pertarungan internal di kehidupan sebelumnya. Dia mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di dunia kiamat yang kacau, berulang kali melarikan diri dari zombie dan cengkeraman makhluk mutan. Tapi pada akhirnya, dia tidak mati di tangan monster-monster mengerikan itu, tetapi malah binasa dalam pertikaian internal dengan bangsanya sendiri. Harus dikatakan,
Ini adalah ironi yang luar biasa. Di dunia kiamat yang kejam ini, orang-orang seharusnya bersatu dan bersama-sama melawan ancaman dari luar. Namun, pertikaian internal membuat segalanya semakin hancur. Apakah umat manusia seperti itu? Benar-benar punya masa depan? Zhang yang tiba-tiba merasa sedikit bingung, seolah-olah hatinya diselimuti kabut tebal, tidak dapat melihat jalan di depan. Setelah berjuang untuk beberapa saat, dia tanpa sadar menatap Xiuli, dengan permohonan dan harapan di matanya. Menurut Tuan Xiuli, bagaimana masa depan umat manusia? Xiuli berdiri di sana dengan tenang, matanya dalam dan tenang. Seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Tidak ada masa depan. 4 kata sederhana. Seperti kerucut es tajam, menusuk jauh ke dalam hati Zhang Yang, menyebabkan arus sejuk mengalir melalui hatinya. Dia menatap Xiuli dengan kosong, pikirannya berputar seperti gelombang pasang yang dahsyat. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang yang bertanya dengan enggan. Mungkinkah umat manusia benar-benar tidak memiliki, bahkan secercah pun harapan? Xiuli sedikit mengangkat matanya. Tatapannya perlahan melewati Zhang Yang, dan menatap jauh ke arah tempat terpencil, hancur, dan tanpa kehidupan, dan perlahan berkata, "Jika Anda ingin mencari penghiburan dari saya juga dapat memberi Anda kebohongan yang baik. Masa depan umat manusia tidak ditakdirkan. Meskipun ada sisi gelap dari sifat manusia, ada juga sisi yang cerah. Dalam situasi putus asa ini, selama masih ada orang yang menjunjung tinggi kebaikan dan keadilan, ada harapan untuk membalikan semua ini. Bagaimana? Apakah ini yang ingin Anda dengar?" Zhang yang menatap Tuan Xiuli tanpa berkata-kata. "Mengapa repot-repot mengejek saya? Sebenarnya, saya selalu ingin tahu, sebenarnya orang macam apa Anda ini? Saya seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini, tetapi pada akhirnya saya tidak dapat menahan rasa ingin tahu saya. Jika Tuan Xiu tidak ingin menjawab, anggap saja saya tidak bertanya." Xiuli terkekeh. "Anda dapat menganggap saya sebagai pengamat yang tenang. Saya lebih suka menonton pertunjukan." Senyumnya membawa sedikit ejekan samar, seolah-olah semua perselisihan di dunia ini itu hanyalah drama absurd di matanya. Anak muda, dia menepuk bahu Zhang yang dengan ringan. "Tren tidak bisa dihentikan. Hormati nasib manusia. Tinggalkan sentimen penyelamatan." Ekspresi Zhang yang langsung menjadi gelap. Dia menyerah. Dia baru saja akan berbicara. Tetapi RV tiba-tiba mengerem mendadak. Kemudian terdengar ketakutan Li Hao dan Profesor Jian. "Sepertinya ada yang tidak beres. Sepertinya kita menghadapi masalah besar." Zhang yang terdiam sesaat setelah mendengar ini. Kemudian dia tanpa sadar melihat ke depan. Di jalan di depan, area gelap yang luas seperti air pasang. Tetapi dengan cepat melonjak mendekat. Itu sebenarnya sekelompok semut mutan berukuran besar. Masing-masing seukuran kepalan tangan orang dewasa. Cangkangnya berkilauan seperti logam, dan mulutnya yang sangat tajam terus membuka dan menutup. Mengeluarkan suara berderak yang mengerikan. "Sial, kita bertemu dengan kawanan semut mutan." Zhang yang mengutuk pelan. Butiran-butiran keringat halus muncul di dahinya. Sepertinya skalanya tidak kecil. Diperkirakan ada puluhan ribu. Binatang buas ini dapat dikendalikan dengan senjata dan artileri di tahap awal kiamat. Di tahap selanjutnya, mereka benar-benar akan membunuh dewa dan Buddha jika menghalangi jalan mereka. "Haozi, cepat putar balik. Kita harus mencari cara untuk keluar, atau kita akan tamat." Li Hao juga menyadari keseriusan masalah ini. Dia mulai mengoperasikan setir dengan panik. RV mengeluarkan raungan, dan ban-ban bergesekan dengan cepat di tanah. Dia dengan susah payah memutar arah, tetapi kawanan semut mutan itu tampaknya telah memicu amarah mereka, mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan. Mengikuti di belakang RV dengan cermat, mengejar tanpa henti, seperti banjir hitam yang deras. Kecepatannya sangat mencengangkan. Bumper belakang RV telah dihancurkan oleh beberapa semut mutan yang berada di depan. Zhang yang mengepalkan tinjunya, matanya menatap tajam ke kaca spion. Kerumunan yang datang bergelombang terus mendesak Li Hao untuk lebih cepat. "Kita harus menyingkirkan kawanan semut mutan." Li Hao menggigit giginya dan menginjak pedal gas. Meningkatkan kecepatan RV hingga ekstrim. Melihat jarak antara RV dan kawanan semut mutan terus melebar. Semua orang perlahan menghela napas lega. Fang Xiao dengan lembut menepuk dadanya. Kawanan semut mutan masih mengejar tanpa henti. Akan buruk jika ada rintangan di jalan di depan. Begitu dia selesai berbicara. Di jalan di depan, benar-benar ada tumpukan bangunan yang runtuh. Batu-batu besar dan baja yang patah menumpuk secara serampangan, membentuk sebuah hambatan yang hampir tidak bisa diatasi. Li Hao kuat, harus mengerem mendadak. Mobil RV berhenti dengan suara gesekan yang tajam. "Ya Tuhan. Bisakah kau tutup mulutmu?" Jiang Liu tampak tak berdaya. "Ini gawat. Mulut gagakmu benar-benar mengatakannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zhang yang mengerutkan kening. Matanya menatap tajam ke tumpukan rintangan seperti gunung di depan dan masih seperti air pasang. Sekelompok zombie yang mengejar tanpa henti, hatiku dipenuhi dengan rasa jengkel. Fang Yaya melebarkan matanya. Menutup mulutnya rapat-rapat,
merasa sangat menyesal atas kata-katanya yang efektif. Xiaoya, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Wajah Zhang yang menunjukkan ekspresi cinta yang dalam dengan sedikit kepahitan dalam suaranya. Tidak mungkin. Kita hanya bisa meninggalkan mobil untuk menyelamatkan yang utama, menyerahkan mobil RV, tetapi begitu banyak perbekalan. Ekspresi Jiang Liu sangat tidak rela, matanya penuh keengganan, dan suaranya sedikit bergetar. Sudahlah, selama ada bukit hijau, jangan khawatir tidak ada kayu bakar. Semua orang menggertakkan gigi dan mulai bertindak cepat. Mereka mengambil senjata dan beberapa barang penting, hendak melompat keluar dari RV, tetapi tepat pada saat ini. Raungan besar tiba-tiba datang dari kejauhan, dan beberapa tank terlihat. Melaju dengan megah seperti raksasa baja. Raungan mesin itu seperti nada rendah. Tanduk itu mengejutkan hati. Laras tank perlahan berputar, membidik secara akurat seperti air pasang. Kerumunan zombie yang bergejolak, dengan perintah komandan, api menyala dari laras. Suara meriam yang memekakan telinga itu seperti raungan dewa, pada saat bersentuhan dengan kerumunan mayat. Itu meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Bola api panas membubung ke udara, dan gelombang kejut menyebar ke sekeliling seperti badai. Ribuan zombie, semut, diterbangkan anggota tubuhnya di bawah dampak yang kuat ini. Cangkang keras itu hancur berkeping-keping dalam ledakan, dan beberapa bahkan langsung meledak menjadi bubuk. Bum bum bum, peluru terus ditembakkan. Api dan asap mesiu memenuhi udara, dan kerumunan zombie benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Formasi serangan yang semula rapi. Benar-benar kacau, hanya bisa seperti semut di atas panci panas. Berputar-putar dengan panik, rantai tank tanpa ampun melindas tanah, terus maju menuju kerumunan yang mendekat. Senapan mesin kendaraan juga mulai menyemburkan lidah api, peluru padat menghujani seperti hujan, memercikan serangkaian bunga api. Di bawah pencegahan teroris tank baja, orang-orang berpakaian preman akhirnya tidak tahan tekanan dan mulai melarikan diri ke segala arah. Orang-orang di RV menyaksikan seluruh proses yang mendebarkan, dan tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Kekuatan senjata termal benar-benar menakutkan. Jiang Liu menarik napas dalam-dalam, secara teoritis. Pemerintah yang memiliki senjata ampuh seperti itu seharusnya tidak mudah jatuh dan melarikan diri ke segala arah. Zhang yang berhenti sejenak, dan perlahan berkata, benteng yang paling kokoh. Seringkali ditembus dari dalam. Jiang Liu sedikit mengernyit, tetapi sebagian besar tentara memiliki tubuh yang kuat. Secara logika, mereka seharusnya mampu menahan pembersihan virus hujan darah dan berhasil menyelesaikan pemurnian. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan, kata Zhang yang dengan suara berat, militer memang tempat termudah untuk melahirkan pemurni, tetapi juga tempat termudah untuk melahirkan orang aneh. Jiang Liu tampak bingung. Apa itu? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Zhang yang menjelaskan dengan sabar, pemurnian sebenarnya adalah proses yang sangat berbahaya, jika berhasil diselesaikan. Secara alami seperti kamu dan aku, berhasil keluar dari kepompong dan berubah menjadi pemurni. Tetapi jika proses ini tidak diselesaikan dengan lancar, kemungkinan besar akan menyebabkan kelahiran beberapa makhluk aneh. Itulah orang aneh. Semua orang seharusnya pernah mendengar istilah mutasi dalam biologi. Mutasi ada yang baik dan ada yang buruk. Orang aneh juga ada yang kuat dan ada yang lemah. Orang aneh yang lemah secara alami tidak perlu dikatakan. Yang menakutkan adalah orang aneh yang kuat itu, mereka tidak hanya lebih kuat dari evolusioner normal, tetapi juga memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Hal ini seringkali sangat membuat pusing. Semua orang mendengar ini. Ekspresi wajah mereka semua tampak berpikir. Jiang Liu berhenti sejenak dan berkata, jika kamu mengatakannya seperti ini, jatuhnya sebagian pemerintah. Kemungkinan besar disebabkan oleh orang aneh ini. Zhang yang mengangguk. Pada saat ini, beberapa tentara turun dari beberapa tank. Mengenakan seragam kamuflasi yang rapi tetapi agak usang, dengan postur tegak seperti pohon pinus, dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Mata mereka yang dalam berkilauan dengan ketenangan, dan mata mereka penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Terima kasih banyak. Jika bukan karena kalian yang muncul tepat waktu pada saat kritis ini, kita pasti akan sulit melarikan diri dari pengepungan gila kawanan mayat di mana-mana hari ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih kami. Kami pasti akan mengingat kebaikan ini, dan jika ada kesempatan di masa depan, kami pasti akan membalasnya dengan segenap kekuatan kami. Jiang Liu dan yang lainnya juga turun dari mobil RV dan berkumpul. Semua orang mengungkapkan rasa terima kasih dan lega mereka kepada para tentara. Perwira parubaya itu sedikit mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyum sederhana. Sambil menggelengkan tangannya dengan lembut, dia berkata, ini semua yang harus kami lakukan. Melindungi masyarakat adalah tugas kami. Sepertinya kalian baik-baik saja. Kalian semua bersih dan berseri-seri. Tidak juga, Zhang yang menggaruk kepalanya dan berkata, kami hanya berusaha untuk bertahan hidup di akhir dunia ini. Tidak perlu merendah, perwira parubaya itu berkata dengan wajah serius, kami telah melihat terlalu banyak situasi mengerikan di sepanjang jalan. Banyak orang berpakaian compang-camping, menderita, dan disiksa.
Mata mereka kosong dan putus asa, hanya bisa meringkuk di sudut, berjuang mencari makanan untuk dimakan. Mengunyah kulit pohon dan makan akar rumput, penderitaan orang-orang kuno yang terkena bencana dalam buku sejarah akhirnya menjadi kenyataan. Ada juga beberapa orang yang terluka, tubuh mereka penuh luka, tetapi karena tidak ada obat dan perawatan. Hanya bisa mengerang kesakitan, luka mulai meradang dan bernanah di lingkungan yang keras. Banyak anak hanya bersandar pada orang dewasa, wajah mereka penuh ketakutan dan kegelisahan, mata yang seharusnya polos. Namun dipenuhi dengan ketakutan akan akhir dunia ini, distrik yang dulu ramai kini telah menjadi tanah tandus. Di mana-mana ada reruntuhan, saya yakin Anda telah melihat banyak situasi seperti ini, bukan? Zhang yang mengangguk dan berkata, memang, kami telah melihat banyak, tapi sayangnya, kami tidak berdaya. Ya, perwira parubaya itu menghela napas panjang, kami memiliki tugas penting dalam perjalanan ini. Dan tidak dapat memberi mereka terlalu banyak bantuan. Sungguh, di akhir dunia ini, kekuatan satu orang terbatas. Kekuatan persatuan tidak terbatas, seperti setetes air di laut, kecil dan lemah. Namun gelombang besar yang berkumpul memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan ribuan pasukan. Saya melihat bahwa kelompok Anda ini tidak sederhana, terutama Anda, anak muda. Saya ingin tahu apa rencana Anda selanjutnya? Zhang yang tidak menyembunyikannya dan langsung berkata, kami berencana untuk pergi ke kota Qingyun. Perwira parubaya itu tampak bingung. Di sini jaraknya dari kota Qingyun ribuan kilometer, mengapa Anda ingin pergi ke sana? Zhang yang terdiam sesaat. Terutama ingin mencari tempat perlindungan. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa harus pergi sejauh ini? Perwira parubaya itu berkata dengan wajah serius, saat ini, militer kota Anping kami. Pangkalan penyintas telah didirikan di area Guangyang, dengan fasilitas pertahanan yang relatif lengkap, dan sumber daya kehidupan untuk bersatu kembali. Jika Anda hanya ingin mencari perlindungan, kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan pangkalan area Guangyang, di sana. Kita dapat bergandengan tangan untuk bersama-sama mengatasi berbagai krisis Mo City, sehingga setiap orang dapat berada di lingkungan yang sulit. Temukan harapan dan kehangatan. Ekspresi Zhang yang sedikit cerah, dan hatinya sudah sangat terkejut. Kota Anping, distrik Guangyang, pada tahap selanjutnya Mo City. Tempat ini juga memiliki gelar mengerikan yang membuat banyak orang pucat. Itulah markas para penghibur. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di area misterius dan aneh itu, ketika Zhang yang berada di kehidupan sebelumnya. Dia hanya mendengar tentang itu. Dikatakan bahwa pangkalan area Guangyang memiliki momentum perkembangan yang sangat cepat di tahap awal. Hanya dalam beberapa tahun, itu seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari abu. Berhasil menyelesaikan transformasi dan berubah menjadi pangkalan penyintas super yang menarik perhatian. Karena itu, pangkalan area Guangyang menarik banyak evolusioner luar biasa untuk menetap di sana. Saat itu, hampir semua orang percaya bahwa pangkalan area Guangyang akan menjadi salah satu benteng terkuat di Xia. Tetapi yang tidak pernah terpikirkan adalah, dalam semalam, kabut berwarna darah aneh, seperti napas iblis yang bangkit dari neraka. Diam-diam menyelimuti seluruh pangkalan area Guangyang, menembus setiap sudut. Orang-orang yang berada di pangkalan area Guangyang, termasuk banyak evolusioner, semuanya tanpa persiapan. Terkikis oleh kabut, mata mereka secara bertahap menjadi kosong dan bingung, jiwa mereka terlepas. Pikiran mereka hilang, dan akal mereka digantikan oleh kegilaan yang tidak diketahui. Bahkan tubuh mereka mengalami perubahan aneh, kulit mereka tumbuh dengan pola aneh, dan kekuatan mereka menjadi sangat kuat, tetapi penuh dengan aura kekerasan, secara bertahap kehilangan kesadaran manusia mereka, dan menjadi penghibur yang gemar menghancurkan dan membunuh. Tentu saja, ini hanyalah rumor, dan hanya sedikit orang yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada pangkalan Guangyang. Di kehidupan sebelumnya, Zhang yang sangat ingin tahu tentang hal ini, dan ingin mencari tahu kebenaran di baliknya, tetapi memang pangkalan Guangyang setelah mengalami kelahiran kembali terlalu aneh. Tidak ada yang berani mendekati area itu, namun sekarang ada kesempatan untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Terbentang di hadapan Zhang Yang, menghadapi undangan militer Guangyang, jika dia menerimanya. Itu berarti mempertaruhkan diri ke dalam permainan, menggunakan hidup sebagai bidak catur. Adapun hasilnya, apakah itu akan menjadi langkah suci? Atau menjebak diri sendiri, itu tergantung pada keberuntungan masing-masing. Zhang yang terdiam sejenak. Untuk saat ini, mengenai apakah akan pergi ke pangkalan Guangyang, kami masih membutuhkan waktu untuk berdiskusi. Bagaimanapun, ini terkait dengan masa depan tim kita. Perwira parubaya mengangguk mengerti. Tentu saja, ini adalah keputusan besar. Anda dapat mempertimbangkannya dengan baik, kami selalu menyambut partisipasi Anda. Zhang yang berbalik. Menghadap semua orang. Ada apa? Jiang Liu sedikit mengernyit. Aku merasa kau tampak sangat khawatir. Zhang yang berdeham beberapa kali. Bagaimana pendapat kalian tentang pergi ke pangkalan Guangyang? Menurutku itu bagus. Jiang Liu mengejek Song Jianbao. Dengan santai menyatakan bahwa dia tidak keberatan.
Kota Qingyu terlalu jauh dari kita, terutama di akhir zaman ini, transportasi lumpuh. Untuk sampai ke sana hampir mustahil. Lebih baik berhati-hati. Seperti situasi hari ini, siapa yang bisa menjamin itu tidak akan terjadi lagi di masa depan? Tidak setiap saat militer akan datang untuk membantu. Fang Yaya mengangguk berulang kali. Menurutku apa yang dikatakan Liu sangat masuk akal. Anping, Guangyang tidak jauh dari kita, hanya beberapa hari untuk sampai ke sana. Perwira tadi juga mengatakan bahwa pangkalan Guangyang memiliki fasilitas yang relatif lengkap dan sumber daya yang cukup. Kita benar-benar tidak perlu mencari yang jauh. Li Hao terkekeh beberapa kali. Kalian semua setuju, maka aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Namun, aku masih sependapat dengan Yang Zi. Jika kau ingin pergi, aku akan pergi. Jika kau tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Terima kasih, semuanya. Ekspresi tulus terpancar di wajah Zhang Yang. Aku memang ingin pergi. Tapi aku takut membebani semua orang. Beban apa yang kau bicarakan? Jiang Liu mengerutkan kening. Aku merasa ada yang salah denganmu. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Zhang Yang menarik napas dalam-dalam. Memang benar. Tapi masalah ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Tapi aku bisa dengan jelas memberitahu semua orang. Apa yang kukatakan tidak jelas? 9 kematian dan 1 kehidupan. Jiang Liu mengangkat alisnya. Apa yang kau katakan terlalu serius. Mungkinkah pangkalan Guangyang adalah sarang naga? Gua harimau? Zhang yang mengangguk dengan ekspresi serius. Bisa dibilang itu sarang naga, gua harimau. Bahkan lebih berbahaya. Jiang Liu menunjukkan ekspresi mengenang. Kau curiga para perwira itu memiliki niat buruk terhadap kita? Ini seharusnya tidak mungkin. Dengan kekuatan senjata terma mereka, mereka benar-benar dapat dengan mudah mengalahkan kita. Sumber masalahnya bukan pada mereka. Zhang Yang, sebenarnya bahkan para prajurit ini adalah korban. Tidak hanya mereka, seluruh warga dan makhluk berevolusi di pangkalan Guangyang akan terjerumus ke dalam bencana yang tak terduga. Maaf, aku tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas. Bagaimanapun juga, pangkalan Guangyang masih hidup. Krisis sepertinya jelas bukan tempat yang baik untuk dikunjungi. Apakah kalian masih ingin pergi ke pangkalan Guangyang, Kak Zhang Yang? Fang Yaya menepuk dadanya dan berkata dengan sisa ketakutan, kamu sudah mengatakan situasinya begitu serius. Maka kita pasti tidak ingin pergi. Tahu ada harimau di gunung, tapi malah pergi ke sana. Hanya orang bodoh seperti babi yang akan melakukan ini. Jiang Liu sedikit mengernyit dan berkata sejenak. Ya benar, tapi Zhang Yang, dari kata-katamu tadi. Sepertinya aku bisa merasakan bahwa kamu ragu-ragu tentang sesuatu. Apakah kamu tidak ingin pergi ke pangkalan Guangyang? Zhang Yang menarik napas dalam-dalam. Aku memang berada dalam dilema yang mendalam. Krisis pangkalan Guangyang tampaknya penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Tetapi jika kita memiliki keberanian dan kemampuan untuk mencari kebenaran di baliknya, mungkin kita juga bisa mendapatkan keuntungan, bahkan mencegah terjadinya bencana yang mengerikan. Tetapi risiko yang terkandung di dalamnya terlalu besar, seperti menghadapi arus bawah yang deras. Jika tidak hati-hati, kita akan terjebak di dalamnya. Tidak akan pernah ada harapan untuk keluar. Aku tidak yakin apakah aku benar-benar bisa mengatasinya, tetapi aku tidak ingin melewatkannya. Jiang Liu berkata dengan acuh tak acuh, aku pikir kita membutuhkan Xiuli untuk membuat keputusan. Zhang yang tersenyum pahit. Aku juga ingin meminta nasihat Tuan Xiuli, tetapi dengan karakternya, aku khawatir dia terlalu malas untuk memperhatikanku. Biarkan aku pergi. Jiang Liu dengan tegas berjalan ke RV, meskipun sedikit gugup di dalam hatinya. Tetapi dia masih dengan tegas berjalan ke sisi Xiuli dan bertanya, Kak Xiuli, apakah menurutmu kita harus pergi ke pangkalan Guangyang? Xiuli berkata tanpa berpikir, kalian ingin pergi kemana? Itu adalah kebebasan kalian. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jiang Liu tampak sedikit tidak rela, di dalam pangkalan Guangyang itu. Apakah benar-benar berbahaya seperti yang dikatakan Zhang Yang? Xiuli berkata dengan ringan, bagi kalian, tempat itu memang bisa disebut tempat dengan peluang hidup yang tipis. Tetapi bagiku, itu bukan apa-apa, dunia ini sangat besar. Tidak ada tempat yang tidak bisa aku datangi. Jiang Liu cemberut dan berkata dengan nada sedikit manja. Kak Xiuli, meskipun kamu terlihat dingin di permukaan, seolah-olah kamu tidak peduli tentang apapun. Tetapi aku tahu di dalam hati bahwa kamu bukanlah orang yang benar-benar tidak berperasaan, seperti terakhir kali. Jika bukan karena bantuanmu tepat waktu, kita pasti sudah berada dalam situasi putus asa yang penuh bahaya. Xiuli tetap tenang dan berkata dengan wajah datar, aku adalah orang yang logis. Tindakanku selalu sesuai dengan keinginanku dan mengikuti perasaanku. Kalian telah memberiku banyak kemudahan. Maka, tentu saja, aku juga harus memberi kalian beberapa kemudahan. Ini adalah perlindungan terhadap kelompok dan pemimpin, tidak ada hubungannya dengan perasaan. Ia sedikit menyipitkan matanya, suaranya dingin dan jernih seperti mata air. Bagiku, emosi hanyalah ikatan yang sia-sia. Aku tidak akan dipengaruhi oleh emosi apapun. Tindakanku hanya berdasarkan pertimbangan keuntungan dan penilaian rasional. Aku membantu bukan karena belas kasihan atau emosi.
Tetapi hanya merasa bahwa dalam situasi itu adalah pilihan yang logis. Aku bisa sewaktu-waktu memberi kalian bantuan, tetapi jangan salah paham bahwa ini berarti ada sedikit pun aktivitas emosional dalam diriku. Aku seperti pengamat yang ragu-ragu di dunia, tidak terikat oleh emosi apapun, hanya fokus pada tujuan dan keberanianku. Jiang Liu menatapnya dengan linglung, tanpa agak sulit menerima pernyataan Xiuli yang begitu belak-belakan dan tanpa perasaan. Namun, dia harus mengakui bahwa Xiuli memang makhluk yang luar biasa dan transenden, seolah-olah berdiri di atas awan dan memandang rendah semua makhluk hidup. Tidak tergerak oleh emosi. Jiang Liu menggigit bibirnya, dan tiba-tiba merasa sedikit bingung dan tak berdaya. Kamu harus belajar untuk menjadi kuat sendiri. Xiuli muncul di belakangnya tanpa suara seperti hantu. Tangan itu membawa sedikit kesejukan, dengan lembut meletakkan di bahunya, suara dingin bergema perlahan di udara yang melewati hidungnya. Dalam hidup ini, hanya diri sendiri yang paling bisa diandalkan. Bergantung pada orang lain berarti menyerahkan nasib ke tangan orang lain. Mengandalkan diri sendiri berarti memegang erat nasib di tangan, sehingga dapat menciptakan kejayaan sendiri, terutama di hari-hari terakhir ini. Kekuatan orang lain seperti awan apung yang samar, yang dapat menghilang kapan saja. Hanya kemampuan diri sendiri yang menjadi landasan yang tak tergoyahkan. Sama seperti dalam kegelapan yang tak berujung ini, jika kamu tidak bisa menjadi obor yang menerangi jalan di depan, bagaimana kamu bisa berharap orang lain menerangi seluruh dunia untukmu? Kamu harus mengerti bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, terus tumbuh dan terus mengasah diri, kamu dapat berdiri teguh di hari-hari terakhir yang kejam ini. Membuka dunia milikmu sendiri. Jangan berharap akan keberuntungan, dan jangan terlalu banyak menaruh harapan pada orang lain, karena ketika krisis benar-benar datang, kamu akan menemukan bahwa hanya dirimu sendiri yang dapat menyelamatkanmu dari kesulitan. Jiang Liu sedikit terkejut, tampaknya tersentuh oleh kata-kata Xiuli. Setelah merenung sejenak, dia perlahan menegakkan tubuhnya sedikit. Secercah cahaya tekad secara bertahap menyala di matanya. Xiuli melihat perubahannya. Sudut mulutnya sedikit bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya diam-diam menarik tangannya. Berdiri diam di samping. Lalu, sebenarnya apa aku bagimu? Jiang Liu menatapnya dengan mata tajam, tetapi sudut mulut Xiuli sedikit terangkat. Dia tersenyum santai. Mainan. Mainan yang bisa memberikan sedikit kesenangan dalam kehidupan akhir zaman yang membosankan ini. Mainan yang bisa memberikan sedikit kesenangan dalam kehidupan akhir zaman yang membosankan ini. Kamu akan menunjukkan berbagai ekspresi dalam berbagai situasi. Entah terkejut, marah, atau gembira, seperti boneka yang diberi berbagai mode emosi. Bagiku, di saat-saat akhir zaman yang membosankan ini, kamu bisa memberiku sedikit kabar. Aku tidak percaya. Mata Jiang Liu membelalak marah, wajahnya penuh ketidakpuasan. Xiuli sedikit menyipitkan matanya, dan senyum tipis di sudut mulutnya menjadi semakin jelas. Lihat, keinginan mendesakmu saat ini untuk mendapatkan jawaban yang berbeda dari mulutku. Benar-benar lucu, seperti boneka yang mati-matian ingin membuktikan bahwa dirinya bukan mainan. Tanpa menyadari bahwa sikapmu yang berjuang ini, bahkan jika kamu berjuang sekeras apapun, juga sulit untuk mengubah fakta yang sudah ditetapkan ini. Bagiku, kamu adalah eksistensi yang bisa menghiburku. Mungkin suatu hari, ketika aku bosan dengan mainan ini, aku akan membuangmu ke samping. Tetapi setidaknya untuk saat ini, kamu masih bisa membuatku tertarik untuk mengamati dan mempermainkanmu. Yanba, Xiuli tertawa terbahak-bahak, tawanya bergema di dalam RV. Dengan semacam arogansi yang tidak terkendali, dan ketidakpedulian terhadap segala sesuatu di dunia. Tangan Jiang Liu tanpa sadar mengepal erat, matanya membara dengan amarah, aku akan membuatmu melihat bahwa aku sama sekali bukan mainan yang bisa kamu mainkan sesuka hati. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat diriku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Suatu hari nanti, aku pasti akan membuatmu menatapku dengan serius. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Jiang Liu dengan tegas berbalik dan turun dari RV. Keterlaluan. Apa yang dianggap Xiuli terhadap Yu Erbao? Apa kamu tidak mendengarnya? Jiang Liu di mata bos Xiuli hanyalah mainan. Mainan yang bisa memberikan sedikit kesenangan dalam kehidupan akhir zaman yang membosankan ini. Ya Tuhan, bos Xiuli benar-benar tahu cara bermain. Bersenang-senang dan bermain. Xiuli, hal yang paling tidak saya sukai dalam hidup saya adalah membuang-buang sesuatu. Setiap butir nasi di dalam permainan harus saya makan sampai bersih. Semoga mati mengikuti penjara Xiuli. Kenapa? Kamu juga ingin mengantri di penjara Xiuli? Bisakah saya duluan? Kalian para pangeran terlalu tidak masuk akal. Netizen, mati saja, mesum. Xiuli bahkan lebih mesum. Kasihan sekali bayi ikanku. Dia sudah sangat patuh. Namun tetap sulit untuk melepaskan diri dari takdir dipermainkan oleh Xiuli sesuka hati. Itu sudah lumayan. Setidaknya bayi ikan masih memenuhi syarat untuk menjadi mainan di mata Xiuli. Lihat Fang Yaya. Xiuli tidak pernah memperhatikannya dari awal hingga akhir. Ada detail lain yang saya tidak tahu apakah kalian perhatikan atau tidak.
Penjara Xiuli sepertinya hanya berpengaruh pada bayi ikan. Dia pada dasarnya tidak ramah dan berbicara dengan dingin kepada orang lain. Hanya di depan bayi ikan dia akan mencoba segala cara untuk menggoda dia. Bukankah ini juga cinta? Inilah cinta di otak, mengerikan. Xiuli, ini juga cinta. Kenapa saya tidak tahu? Cinta sampai mati, Amitabha. Cinta? Benar-benar ingin tahu akhir dari penjara Xiuli. Dan akhir bayi ikan? Bukankah mereka semua mati? Xiuli dimakamkan di kedalaman Arktik. Jiang Leiyu seharusnya sudah menjadi abu. Zhang yang menggaruk kepalanya, merasa bingung untuk sementara waktu. Setelah terdiam, dia perlahan berkata bahwa jika ingin menjadi kuat, maka harus terus-menerus mengasah diri sendiri. Menempatkan diri dalam berbagai lingkungan berbahaya dan mengalami baptisan darah dan api. Tempat kekuatan tempur dalam pertempuran yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini pertumbuhan sejati dapat dicapai. Setelah mendengarkan, Jiang Leiyu menunjukkan ekspresi tekad di matanya. Saya telah mengambil keputusan. Saya ingin pergi ke pangkalan Guangyang. Meskipun penuh dengan bahaya, itu justru merupakan tempat yang tepat untuk mengasah diri sendiri. Saya ingin mencapai transformasi yang menyeluruh di sana, menjadi benar-benar kuat, dan membuat semua orang memandang saya dengan cara yang berbeda. Leiyu, Pang Yaya mengenakan kacamatanya. Apakah kamu mengalami sesuatu yang mengejutkan? Mungkinkah Tuan Xiu menindasmu? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Jiang Leiyu bersandar dengan ringan. Bagaimanapun, saya telah memutuskan untuk pergi ke pangkalan Guangyang. Bagaimana dengan kalian? Mata Zhang yang tegas. Karena itu masalahnya, maka saya juga memutuskan untuk pergi ke pangkalan Guangyang. Jika kamu ingin pergi, menjauhi tangan cabulnya, agak tak berdaya. Maka saya hanya bisa menemani seorang pria sampai akhir. Fang Yuanyuan mengangkat bahu. Apakah aku masih punya pilihan? Zhang yang tersenyum dan mengangguk. Jika demikian, mulai sekarang, kita akan berbagi hidup dan mati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke arah beberapa perwira militer. Selanjutnya, setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk pergi ke pangkalan Guangyang. Itu sangat bagus. Senyum cerah langsung menghiasi wajah perwira militer Parubaya itu. Selamat datang. Pangkalan Guangyang membutuhkan orang-orang muda dan berbakat seperti kalian. Aku yakin kedatangan kalian akan membawa vitalitas baru ke pangkalan. Aku juga berharap. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan kartu izin yang dibuat dengan baik dari saku dadanya. Ini adalah izin khusus pangkalan Guangyang. Dia menyerahkannya dengan sungguh-sungguh kepada Zhang Yang. Setelah kalian menunjukkan izin ini kepada penjaga pangkalan, mereka akan segera mengatur personel khusus untuk memperkenalkan aturan dan perhatian pangkalan dengan antusias dan detail. Aturan dan perhatian ini mencakup semua aspek, mulai dari norma perilaku sehari-hari hingga respons terhadap keadaan darurat. Ini sangat penting untuk kehidupan dan tindakan kalian di pangkalan. Selain itu, senyum misterius muncul di wajah perwira militer Parubaya itu. Kalian juga dapat menikmati beberapa fasilitas khusus dengan izin ini. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak tentang ini. Rasakan sendiri setelah kalian tiba di pangkalan Guangyang. Terima kasih banyak. Zhang yang menjabat tangannya erat-erat. Kami pasti akan bekerja keras di pangkalan Guangyang dan memenuhi harapan dan kepercayaanmu. Perwira militer Parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu basa-basi. Kami memiliki tugas penting lainnya. Kami tidak bisa menemani kalian ke pangkalan Guangyang. Selamat tinggal. Zhang yang melihat punggung mereka yang menjauh. Sebuah arus pikiran kompleks melonjak di dalam hatinya. Apa yang kau lakukan di sana? Jiang Leiyu berkata dengan nada tidak sabar. Cepat naik mobil. Aku datang. Zhang yang naik ke mobil RV. Semua orang secara resmi memulai perjalanan mereka menuju pangkalan Guangyang. Tetapi baru saja memulai. Mereka bertemu dengan sebuah truk besar yang melaju ke arah mereka, memaksa mereka untuk melakukan pengereman darurat. Jalan sempit di depan mereka jelas tidak memungkinkan truk besar dan mobil RV raksasa untuk lewat secara bersamaan. Saudaraku, beberapa pria turun dari truk besar. Mereka semua berkata dengan ekspresi bersemangat, benar-benar tak terduga. Kita bertemu lagi. Semua berkata dengan wajah gembira, sungguh tak disangka bertemu di sini. Kita bertemu lagi. Ternyata kalian, ekspresi Zhang yang sedikit tertekan. Benar. Beberapa orang ini adalah pria brengsek yang baru saja dia pukul dengan kejam belum lama ini, bertemu 2 kali dalam sehari. Bisa dibilang ada takdir. Kakak, beberapa pria berkata dengan nada hormat. Bukankah kalian berencana pergi ke ruang pembuangan? Kami juga sedang bersiap untuk berangkat. Zhang yang terkekeh. Aku tidak ingin pergi ke ruang pembuangan sekarang, aku akan pergi ke pangkalan Guangyang, cepat minggir. Ya. Beberapa pria tercengang. Ini. Untungnya kita bertemu di jalan, kalau tidak. Bisakah kami ikut dengan kalian ke pangkalan Guangyang? Beberapa pria bertanya dengan hati-hati. Terserah kalian. Zhang yang menjawab dengan santai, dengan nada acuh tak acuh. Kalau tidak takut mati, boleh ikut. Truk besar perlahan mundur untuk memberi jalan. RV itu memulai perjalanannya lagi,
deru mesin seperti sangkakala kemajuan. Geyuan. Beberapa pria menatap kosong pada RV yang berangsur-angsur menjauh, mata mereka beralih di antara satu sama lain. Wajah mereka sedikit ragu. Apakah kita masih harus mengikuti? Sepertinya mereka tidak terlalu senang. Sial. Ling Yuan menggertakkan giginya, ekspresi tekad muncul di wajahnya. Apakah kita punya pilihan lain? Kanan dan kiri sama-sama mati, ikuti aku. RV melaju kencang di depan, dan Ling Yuan dan yang lainnya juga bertindak cepat, mengikuti dari belakang. Di sepanjang jalan, RV melaju perlahan di jalan, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Matahari di langit perlahan berubah menjadi merah darah, cahaya merah aneh itu menyinari tanah yang tandus. Tanpa alasan menambahkan sedikit kesuraman dan teror. Kakak Zhang Yang. Fang Yaya tiba-tiba berseru. Suaranya mengandung sedikit kepanikan dan keraguan. Apakah sinar matahari ini agak aneh? Mengapa semakin merah? Seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Jiang Eyu sedikit mengernyit. Matanya menatap tajam ke langit yang dipenuhi keanehan yang akan datang, dan berkata perlahan. Cara hidup orang biasa, Jiang Eyu sedikit mengangkat alisnya. Apakah sinar matahari merah darah ini berbahaya bagi orang? Ekspresi Zhang yang menjadi dingin, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Yang merah darah mengandung energi radiasi aneh. Itu akan mengikis sistem kekebalan tubuh manusia, menyebabkan fungsi tubuh manusia secara bertahap menurun. Orang biasa tidak dapat bertahan hidup di bawah yang merah darah. Tidak hanya itu, di bawah pengaruh matahari merah darah, para zombie yang sudah berkeliaran akan menjadi lebih ganas dan buas, kecepatan bergerak dan kekuatan serangannya meningkat pesat, dan ancaman bagi para penyintas juga berlipat ganda. Selain itu, setelah beberapa hewan bermutasi, sifatnya tidak akan berubah, sehingga makhluk mutan yang semula jinak tidak akan menyerang orang dengan seenaknya, tetapi matahari merah darah akan memicu keganasan makhluk semacam ini. Kalau begitu, Jiang Eyu berhenti sejenak, kita para pemurni mungkin juga akan terpengaruh oleh matahari merah darah. Benar, kata Zhang Yanghan, jika pemurni terpapar sinar matahari merah darah dalam waktu lama, juga akan secara bertahap jatuh ke dalam keadaan mengamuk. Semua orang, mari kita tinggal di kendaraan rekreasi selama periode waktu ini. Fang Yaya berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Orang biasa tidak dapat bertahan hidup di bawah matahari merah darah. Untungnya saya sudah berada di bawah bantuan Zhang Yang. Berhasil menyelesaikan pemurnian, kalau tidak aku akan tamat. Apa? Jiang Eyu tampak heran. Ya, kamu sudah menjadi pemurni? Zhang Yang, kamu benar-benar memiliki kemampuan yang begitu hebat. Dan masih bisa membantu orang menyelesaikan pemurnian? Sebenarnya ini tidak ada apa-apanya, kata Zhang Yanghan dengan tenang. Setelah beberapa waktu, saya yakin pihak berwenang akan dapat mengembangkan cara untuk membuat orang menjadi pemurni. Jiang Eyu tampak terkejut, kamu tahu metode ini lebih awal dari pihak berwenang. Mungkinkah kamu adalah orang yang terlahir kembali? Zhang yang tertawa. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa seseorang dapat terlahir kembali? Jiang Eyu mendengus. Aku tidak bercanda. Dilihat dari semua penampilanmu sebelumnya, memang ada indikasi yang sangat kuat bahwa kamu adalah orang yang terlahir kembali. Hanya saja ini terlalu sulit dipercaya. Aku selalu agak tidak berani mempercayainya. Aku benar-benar bukan orang yang terlahir kembali. Zhang yang dengan cepat membantah. Sebenarnya, aku hanya terbangun. Semacam kemampuan khusus untuk memprediksi masa depan, yang memungkinkan aku untuk mengambil inisiatif di mana-mana. Sungguh. Ekspresi Jiang Eyu agak tidak percaya. Kalau begitu kamu terlalu komprehensif, kan? Tidak benar. Jika kamu benar-benar dapat memprediksi masa depan, lalu bagaimana kita bisa menghadapi kelompok mutan? Waktu itu kita hampir musnah. Zhang yang menjelaskan dengan tak berdaya, kemampuan khususku ini bersifat sementara dan tidak tetap, dan hanya dapat memprediksi hal-hal di arah yang besar. Hal-hal detail itu tidak dapat dikendalikan. Baiklah, Jiang Eyu tidak bertanya lebih lanjut. Kendaraan rekreasi masih melaju. Seiring berjalannya waktu, warna merah darah yang merah itu menjadi lebih pekat. Seluruh dunia seolah-olah tenggelam dalam lautan darah. Pemandangan di kedua sisi jalan menjadi semakin bobrok, desa-desa yang ditinggalkan hanya menyisakan reruntuhan. Seolah-olah telah dikunyah tanpa ampun oleh waktu dan bencana. Kadang-kadang orang masih dapat melihat beberapa hewan mutan berkeliaran, di bawah cahaya matahari berwarna darah. Sosok itu tampak sangat aneh, baiklah, dalam keheningan. Raungan yang mengerikan meledak seperti guntur.